Sosok spektral wanita itu menyerahkan seluruh warisannya kepada Jin, satu-satunya orang yang dianggap memiliki tekad yang sama dengannya. Sebuah tawaran menggantung di udara saat bola cahaya ungunan rumit bercampur logam terbentuk di tangan Jin. Itu melambangkan kekuatan untuk memberikan sihir kepada siapapun dan kemampuan untuk terhubung dengan alat-alat magis. Cara menggunakan kekuatan itu kini sepenuhnya terserah pada Jin. Pria itu mengalihkan pandangannya dari hologram yang perlahan memudar ke arah gadis pendiam yang berdiri di sampingnya. Jin menggumamkan nama Automa, mencoba memproses beratnya kata-kata perpisahan tersebut. Bagi Automa, ini adalah sebuah tugas. Gadis itu memberikan senyuman tipis yang menyiratkan kesedihan karena tujuannya telah terpenuhi. Ia menyatakan dirinya adalah Automa yang diciptakan untuk melakukan tugas ini. Setelah kata-kata terakhirnya terucap, tubuh Automa menyerah, ambruk ke lantai yang dingin dalam tumpukan kain dan mesin yang rusak. Warisan yang diterima Jin ternyata harus dibayar dengan sisa energi terakhir gadis boneka itu. Untuk memahami bagaimana Jin bisa sampai di situasi ini, perlu diketahui bahwa kehidupan lamanya sebenarnya sudah berakhir. Namanya adalah Nidu Jin, dan kecelakaan itu terjadi saat ia sedang bekerja di panel kontrol sebuah lorong industri yang steril. Cengkeramannya terlepas. Dengan tersentak kaget, ia merasakan beban dingin dan berat dari obeng listrik yang meluncur dari jari-jarinya. Insting mengambil alih, membuat Jin menerjang putus asa untuk menangkap alat yang jatuh itu. Namun, tubuhnya terlalu condong ke depan hingga keseimbangannya hilang. Kakinya meninggalkan pijakan, dan ia terpelanting melewati pagar pembatas menuju ruang kosong di bawahnya. Saat jatuh, dunia seakan pecah menjadi kaleidoskop cahaya. Wajah seorang gadis dengan mata penuh cahaya bintang melintas di hadapannya, diiringi bisikan yang mengatakan, "Ketemu kau." Bukan di telinganya, melainkan langsung ke jiwanya. Erangan lolos dari bibir Jin saat kesadarannya perlahan kembali. Ia mendapati dirinya terbaring menatap langit-langit asing di sebuah ruangan besar yang ditopang pilar-pilar batu. Ini jelas bukan rumah sakit. Ini adalah tempat yang benar-benar berbeda. Hembusan angin tiba-tiba membuatnya menunduk dan sadar bahwa ia benar-benar telanjang. Dengan panik, Jin mendekap kain tipis untuk menutupi tubuhnya. Sebuah suara lembut memecah kebingungannya, bertanya apakah tuannya sudah bangun. Jin menoleh cepat dan melihat seorang gadis berambut hitam panjang berdiri di dekat tempat tidur. Masih kaget dan memegang kain seperti toga darurat, Jin menuntut jawaban tentang siapa gadis itu. Gadis itu hanya membungkuk sopan, mengatakan bahwa ibunya akan menjelaskan semuanya dengan lebih jelas, lalu meminta Jin mengikutinya. Gadis itu membawa Jin dari kamar tidur ke sebuah ruangan luas di mana perangkat misterius berdenyut dengan cahaya lembut. Ia memperkenalkan diri sebagai Automa sambil meletakkan tangan di dada, lalu menjelaskan bahwa ini adalah ruang penelitian ibunya. Jin menatap tak percaya. Automa dan boneka otomatis? Ini pasti lelucon. Jadi, ia telah mewarisi semua ini, padahal pendahulunya sudah tiada selama 1000 tahun. Kini giliran Jin. Ia melihat ke arah toga sederhana yang dipakainya dan menyadari luka-luka lamanya, akibat jatuh sudah hilang total. Ia kini adalah seorang Magic Master, pemilik kekuatan untuk menciptakan objek dari ketiadaan. Senyum kecil penuh tekad muncul di bibirnya. Jin memutuskan untuk menguji kemampuan barunya. Ia meletakkan tangan di kain sederhana yang membalut tubuhnya, berniat melakukan transfusi sihir. Kain itu meledak dalam pusaran benang cahaya yang berputar di sekelilingnya dengan energi yang mustahil. Jin menyaksikan dengan takjub saat kain itu terurai sepenuhnya. Lalu ia memetik satu helai benang bercahaya dari udara. Ia akhirnya paham bahwa ia bisa menciptakan apa saja dengan imajinasinya. Sesaat kemudian, ia sudah berdiri dengan pakaian lengkap, mengenakan rompi dan kemeja yang rapi sambil mengagumi konstruksinya yang tanpa celah. Tidak perlu jarum atau mesin jahit. Setelah berpakaian pantas, perhatian Jin kembali pada Automa yang terpuruk di dinding dengan energi habis. Gadis itu telah menyelamatkannya, jadi Jin harus berterima kasih. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk membiasakan diri dengan kekuatan ini, dan target berikutnya adalah Automa. Jin dengan lembut menyibakkan gaun boneka itu, memperlihatkan kulit sintetis yang retak dan hancur di bawahnya. Kulit dan pakaian lamanya sudah tidak berguna, jadi ia harus menciptakan semuanya dari awal. Kerusakannya jauh lebih buruk dari dugaan Jin. Serat ototnya putus, sambungannya rusak, dan tulangnya tak lagi bisa digunakan. Saat membaringkan kerangka Automa di meja kerja, sebuah pikiran membuat Jin merinding, menyadari bahwa boneka ini benar-benar bertahan selama 1000 tahun. Ia memeriksa bagian lengan yang rumit, bertanya-tanya bahan mustahil apa yang digunakan pendahulunya. Mengandalkan sisa ingatan samar dari pendahulunya, Jin memutuskan untuk mencari bahan di fasilitas tersebut. Ruang penelitian utama sangat luas dan megah. Mengikuti serangkaian panel dinding yang bercahaya, ia menemukan pintu berat yang tergeser masuk ke dinding. Itu adalah ruang penyimpanan. Ruangan itu adalah harta karun berisi keajaiban teknologi yang terlupakan, semuanya diciptakan oleh pendahulunya. Jin berbisik kagum saat matanya memindai rak-rak yang penuh dengan perangkat aneh, hingga pandangannya mendarat pada gulungan besar benang perak. Benang itu sangat kuat namun seringan bulu,
Sangat cocok untuk dibuat menjadi otot. Saat menelusuri sumber benang di balik tumpukan peti, Jin membeku. Seekor makhluk besar bermata banyak, mirip laba-laba bawah tanah, sedang memproduksi benang itu. Pikiran Jin kosong karena panik. Makhluk itu bergerak maju dan Jin melesat lari. Teriakannya tertahan di tenggorokan. Karena terburu-buru, kaki Jin tersangkut dan ia jatuh menabrak lantai dengan keras. Ia merangkak mundur ketakutan, melihat makhluk itu merayap ke arahnya. Tepat ketika ia merasa baru saja selamat, ia mengangkat tangan untuk melindungi wajah dan memejamkan mata rapat-rapat, berpikir ia akan mati lagi. Namun, ia merasakan sentuhan lembut di kakinya. Saat mengintip dari sela-sela jari, ia melihat makhluk itu berhenti dan kepalanya bersandar di tulang kering Jin. Makhluk itu tidak menyerang, melainkan sedang manja. Kaki-kakinya yang banyak menepuk-nepuk celana Jin dengan lembut. Dengan teman baru yang ternyata jinak di pelukannya, Jin menjelajahi sisa ruang penyimpanan dan akhirnya menemukan tumpukan mineral berkilauan. Keringat dingin menetes di dahinya saat ia menepuk kepala makhluk itu. Bersyukur ia tidak mati 2 kali berturut-turut. Setelah semua bahan terkumpul, Jin kembali ke bengkel dengan senyum percaya diri di wajahnya. Ia memfokuskan kehendaknya, menyalurkan sihir ke tangannya. Ia memerintahkan bahan mentah untuk berubah bentuk, logam ringan menjadi tulang, dan benang-benang itu dibagi menjadi porsi yang sama lalu diberi mantra penguat otot. Setelah fondasi tubuh selesai, Jin mengambil komponen inti, sebuah bola yang tertutup simbol rune. Ia bahkan harus mengatur mekanisme kontrolnya. Ternyata itu terlihat seperti sebuah program. Meskipun logikanya mengalir jelas di kepalanya, menyalinnya ke dalam karakter asing dengan sihir adalah proses yang sangat lambat dan menyiksa. Lalu Jin menyadari kesalahannya. Ia mengumpat pelan karena tidak sengaja menulisnya dalam bahasa Jepang. Ia mengerang, malas membayangkan harus menulis ulang semuanya. Namun, bola itu tiba-tiba bersinar terang. Tubuh baru Automa mengejang saat intinya menarik sejumlah besar sihir milik Jin. Ternyata itu berhasil, bahkan dengan bahasa yang salah. Pita cahaya mengalir dari inti, menampilkan kode tersebut. Jin bisa melihat semuanya, hiragana, katakana, dan kanji. Semuanya bisa digunakan. Saat memegang salah satu lengan yang baru dibuat, ia menyadari bahwa meskipun jumlah katanya sama, kecepatan dan kapasitas pemrosesan setiap aksara benar-benar berbeda. Pemahaman baru muncul di benaknya. Ia bisa memproses segalanya jauh lebih cepat sekarang. Dengan efisiensi baru ini, ia bisa menciptakan sesuatu yang jauh lebih baik dari aslinya. Jin memulai perombakan total. Ia meningkatkan efisiensi sihir metabolisme dan kapasitas generator. Ia memperkuat tulang untuk penyerapan dan daya tahan yang lebih besar, menganyam benang sihir menjadi otot yang kuat, dan mendesain kulit agar bisa menyerap sihir secara pasif dan permanen. Akhirnya, Jin melangkah mundur sambil menyeka butiran keringat dari alisnya. Ia sedikit terbawa suasana tadi. Ia menatap inti kontrol yang telah disempurnakan di atas meja kerja. Kekuatan ini bisa menciptakan apapun yang ia inginkan, dan penggunaannya sangat intuitif. Jin memejamkan mata, menyimpan perasaan dan proses itu ke dalam ingatannya. Pekerjaan selesai. Automa terbaring di atas meja, tubuh barunya terbentuk sempurna dan mulus. Jin memeriksa ciptaannya dan menyadari hal terakhir yang kurang adalah pakaian. Kain biasa tidak mungkin digunakan. Pikirannya langsung tertuju pada makhluk mirip laba-laba tadi, dan ia menghela napas, kurang antusias jika harus menggunakan sutra mentah itu. Namun, ia kembali berpikir saat memeriksa sehelai bahan tersebut. Sutra memang aslinya dari ulat sutra dan merupakan serat yang sempurna. Matanya tertuju pada mesin besar yang rumit di sudut ruang penyimpanan. Sebuah alat tenun. Tentu saja ada alat seperti itu di sana. Duduk di depan perangkat kuno itu, Jin teringat pada Adriana Balabor dan keinginan terakhirnya. Jin berbisik bahwa ia tahu apa yang diinginkan pendahulunya. Tangannya mulai bergerak dengan tujuan pasti di atas alat tenun, menyatukan benang-benang sihir menjadi kain. Dengan bimbingan pengetahuan pendahulunya dan atas namanya sendiri, Jin bersumpah untuk melakukan ini dengan benar. Ia kemudian dengan hati-hati memakaikan pakaian baru itu ke tubuh Automa. Mulai dari stoking dan sepatu hingga gaun serta pita di rambutnya, semuanya harus terlihat sempurna. Automa berbaring di atas meja, telah pulih sepenuhnya dan berpakaian rapi, sebuah mahakarya perpaduan sihir dan teknik. Jin menarik napas dalam-dalam, siap menguji teorinya di ruangan yang sunyi itu. Saatnya pengujian. Ia mengulurkan tangan, menekan permata bercahaya di dada boneka itu untuk mengaktifkannya. Namun, tidak ada yang terjadi. Ekspresi Automa tetap tenang dan tubuhnya diam tak bergerak. Senyum percaya diri Jin lenyap, berganti dengan kebingungan total. Ia bergumam mempertanyakan apa yang salah sambil mencondongkan tubuh lebih dekat. Pria itu segera melakukan diagnostik cepat dengan pikirannya. Sirkuit sihirnya bagus, metabolismenya lancar, dan generatornya berfungsi baik. Semuanya berjalan sempurna. Jin merosot dengan tangan bersilang, mengerang panjang karena frustrasi dan tidak mengerti letak kesalahannya. Tiba-tiba, bunyi keroncongan keras dari perutnya memecah lamunan. Jin telah menghabiskan begitu banyak waktu di bengkel hingga ia kelaparan. Ia memutuskan untuk mencari sesuatu yang bisa dimakan. Ia mencari di perpustakaan, namun nihil.
Ia memeriksa ruang penyimpanan, di mana bahkan teman laba-labanya tidak memiliki camilan untuk ditawarkan. Setiap sudut fasilitas luas itu kosong. Sebuah pemikiran mengerikan menghantamnya hingga wajahnya memucat. Tempat ini telah ditinggalkan selama 1000 tahun. Kalaupun ada makanan, pasti sudah tidak layak konsumsi sekarang. Tepat saat keputusasaan melanda, ia teringat sesuatu. Ia berbalik dan menatap gerbang lengkung besar yang tertanam di dinding, gerbang teleportasi. Alat ini seharusnya terhubung ke banyak kota. Tanpa berpikir dua kali, Jin melangkah ke platform lingkaran di tengahnya, berniat menggunakannya untuk saat ini. Ia mengalirkan sihirnya ke perangkat itu dan memberi perintah aktivasi. Udara seketika berderak dengan energi yang tidak stabil. Alarm yang tak terdengar berteriak di benaknya saat pakaian barunya mulai robek di bagian jahitan. Rune pada gerbang menyala tidak karuan, menandakan ada yang aneh. Dunia seakan larut dalam kilatan cahaya menyilaukan saat satu kesadaran menghantam Jin, kelebihan muatan atau overload. Di sebuah hutan yang sunyi, seorang wanita muda yang sedang mengumpulkan bunga di keranjang anyaman mendongak kaget. Sebuah bola sihir mentah meledak di antara pepohonan, melontarkan dedaunan dan tanah ke udara. Ia menatap bingung saat sesosok tubuh terhuyung keluar dari cahaya yang memudar, menyeret percikan api sebelum ambruk tertelungkup ke lantai hutan tepat di kakinya. Erangan rendah lolos dari bibir pria itu saat kesadarannya perlahan kembali. Ia terbaring diam dengan mata nyaris terpejam, memandang dunia yang tampak kabur dan membingungkan. Saat memaksakan diri untuk bangun, gelombang pusing menerpanya. Jin menekan pelipisnya dan berbisik dengan suara parau, bertanya di mana ia berada. Pertanyaannya disambut dengan sentakan napas tajam. Seorang gadis kecil berdiri terpaku di ambang pintu dengan tumpukan kain di tangannya. Matanya terbelalak waspada. Dengan jeritan kaget, gadis itu lari. Langkah kakinya bergedebuk menjauh di lorong. Jin memperhatikannya pergi dengan perasaan bingung. Bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Ia turun dari tempat tidur dan bergerak ke jendela, mengintip keluar ke arah pepohonan lebat dan bangunan kayu bergaya pedesaan. Perasaan tidak enak menetap di perutnya. Ini jelas bukan ruang penelitiannya. Keheningan itu dipecahkan oleh suara lembut yang menanyakan apakah ia sudah bangun. Seorang wanita tua dengan mata ramah berdiri di tempat gadis tadi berada. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Masa, dan menjelaskan bahwa gadis kecil yang lari tadi adalah cucunya, Hannah. Hannahlah yang menemukan Jin tergeletak pingsan di tepi hutan. Jin memproses informasi itu, kepingan kejadian perlahan menyatu. Ia tersenyum kecil penuh rasa terima kasih dan memperkenalkan dirinya sebagai Jin. Ia juga menyapa Hannah yang kini mengintip dari balik kaki neneknya, berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Namun, tindakan itu terlalu berlebihan bagi gadis pemalu tersebut. Dengan cicitan kecil, Hannah membenamkan wajahnya ke celemek neneknya, berpegangan erat. Saat Masa terkekeh melihat tingkah cucunya, suara keroncongan keras kembali bergema di ruangan yang sunyi itu, berasal dari perut Jin. Pria itu membeku, wajahnya memerah menahan malu. Masa dengan ramah menepuk kepala Hannah dan meminta Jin tidak mempedulikan cucunya. Lalu ekspresinya berubah sedikit lebih serius saat bertanya bagaimana Jin bisa pingsan di tempat seperti itu. Jin tergagap, mencoba menjelaskan bahwa itu tidak seperti yang dipikirkan Masa, tetapi wanita tua itu hanya tertawa lebar, menebak dengan tepat bahwa Jin sedang kelaparan. Menyadari tidak ada gunanya menasihati orang lapar, Masa menyuruhnya menunggu dan segera pergi untuk membuatkan makanan. Terharu oleh kebaikan wanita itu, Jin hanya bisa mengucapkan terima kasih yang tulus. Setelah menjelaskan situasinya sambil menyantap makanan sederhana, Jin mendapati Masa menatapnya bingung. Wanita itu belum pernah mendengar tentang gerbang teleportasi dan menduga itu mungkin artefak gelap atau peninggalan zaman kuno. Rasa ingin tahu Jin memuncak mendengar istilah itu. Masa menjelaskan bahwa relik kuno adalah artefak sihir yang ditempa sebelum perang besar iblis. Kebingungan Jin semakin dalam karena ia tidak tahu tentang perang tersebut. Melihat ketidaktahuan Jin yang tulus, Masa menghela napas dan menceritakan sejarah kelam itu. Sekitar 300 tahun yang lalu, pertempuran mengerikan antara manusia dan spesies dari planet lain memusnahkan 2/3 populasi dunia. Kemudian para iblis menyerang balik, membunuh separuh pengguna sihir di planet ini. Bencana ini memukul mundur peradaban ribuan tahun ke belakang, dan semua teknologi canggih pun lenyap. Jin menyesap minumannya, menyadari lini masa kejadian itu dengan kepastian yang mengerikan. 300 tahun yang lalu adalah tepat setelah kematian pendahulunya. Waktu telah berlalu sangat lama. Ekspresi Masa melembut karena khawatir, menyimpulkan bahwa Jin tidak bisa kembali tanpa gerbang teleportasi. Mereka harus mencarinya, tetapi untuk sementara waktu, Masa menawarkan Jin untuk tinggal di sana. Jin terkejut dengan kemurahan hati itu dan memprotes karena ia tidak memiliki apa-apa untuk membalas budi, apalagi ia sudah diselamatkan dan diberi makan. Namun, Masa menggeleng tegas, menyatakan ia menolong bukan karena pamrih. Suara Masa merendah saat menceritakan bahwa sejak orang tua Hannah meninggal, cucunya itu menjadi sangat tertutup dan murung. Masa mengaku sangat bahagia melihat gadis pemalu seperti Hannah berinisiatif menolong seseorang. Mendengar cerita itu, Jin merasa memiliki tujuan. Ia menawarkan diri untuk menjadi teman Hannah jika diizinkan. Masa menerima tawaran itu dengan lega dan rasa syukur.
Masa kemudian memanggil cucunya dan meminta Hannah mengajak Jin berkeliling desa sekalian mengambil air. Setelah ragu sejenak, Hannah setuju. Saat mereka berjalan menyusuri jalan tanah di antara bangunan kayu yang lapuk, Jin mengamati sekelilingnya. Kondisi rumah-rumah yang buruk, dengan kayu yang pecah dan atap yang melengkung, menceritakan perjuangan hidup yang panjang dan keras. Ini jauh berbeda dari dunia yang ia kenal dan sama sekali tidak mirip dengan ruang penelitiannya. Tampaknya perang memiliki dampak mengerikan pada perkembangan teknologi di sini. Lamunannya buyar oleh suara ceria seorang pria berotot yang menyapanya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai Oshiku, salah satu warga desa. Tak lama kemudian, seorang wanita muda bernama Babara melangkah maju memperkenalkan kakeknya, Kibeku, yang merupakan kepala desa. Tatapan lelaki tua itu tajam saat menanyakan rencana Jin. Dengan hormat, Jin menjawab bahwa ia saat ini menumpang di rumah Hannah. Kepala desa Kibeku mengelus dagunya, menilai Jin sejenak sebelum memutuskan bahwa ia bisa menerima kehadiran Jin selama tidak membawa masalah ke desa. Setelah para penduduk desa berlalu, Jin menatap pegunungan yang jauh dan damai. Tempat itu tenang dan asri. Suara kecil Hannah memanggil namanya, menariknya kembali ke masa kini. Gadis itu menatapnya dengan khawatir, bertanya apakah ia baik-baik saja. Jin memberikan senyum meyakinkan. Sebuah tekad muncul di wajahnya. Ia sadar tidak punya pilihan lain selain bertahan dan mengurus dirinya sendiri. Jin kemudian bertanya kepada Hannah di mana semua orang mengambil air. Hannah menunjuk ke sebuah struktur batu sederhana, mengarahkan Jin ke sumur yang dimaksud. Saat gadis kecil itu berjuang dengan tali berat dan ember, Jin mengamati pengaturan primitif tersebut. Ia bergumam, menyadari bahwa penduduk desa masih menggunakan ember secara manual. Melihat Hannah yang kesusahan, Jin melangkah maju dan mengambil tali tebal itu dari tangan kecilnya. Mengangkat ember berat itu dengan mudah, Jin berjalan di samping Hannah dan bertanya apakah gadis itu selalu melakukan pekerjaan berat seperti ini. Hannah menatapnya heran, menyangkal bahwa ini berat dan menganggapnya hanya tugas harian biasa. Jin melirik air yang berguncang di dalam ember, sebuah ide mulai terbentuk di benaknya. Mengingat kemampuannya untuk terhubung dengan alat sihir dan memberi sihir kepada siapapun, matanya berkilat dengan tekad baru. Sesampainya di rumah, Jin mendekati masa dan bertanya apakah ada pandai besi di desa itu. Melihat kebingungan wanita tua itu, ia menjelaskan bahwa ia mencari seseorang yang bisa mengidentifikasi bahan seperti tembaga dan besi. Masa yang mulai paham menyarankannya untuk memeriksa bekas bengkel di rumah itu karena pemilik sebelumnya adalah seorang pandai besi yang sudah meninggal. Ia membawa Jin dan Hannah ke ruangan berdebu yang luas dengan tungku batu di salah satu dinding. Masa mempersilakan Jin mengambil apapun yang ia suka. Jin berterima kasih dan segera bergerak ke tumpukan besi tua, memungut bongkahan biji kasar. Setelah mengidentifikasinya sebagai paduan tembaga dan timah yang familiar, ia meletakkan kedua tangannya di sisi gumpalan logam itu dan memfokuskan energinya untuk melakukan transfusi. Cahaya terang meledak dari logam, membuat Hannah melompat mundur kaget saat biji itu mulai berputar dan berubah bentuk di bawah aura magis. Rasa kagetnya berubah menjadi kekaguman saat ia bertanya, apakah Jin seorang penyihir? Memegang benda yang baru terbentuk, Jin tersenyum dan menjawab bahwa sebutannya mirip dengan penyihir. Hannah mengintip dengan rasa ingin tahu ke alat logam aneh itu. Jin menjelaskan bahwa itu adalah pompa air. Ia menepuk sisi silinder utamanya, menyadari benda itu cukup berat sehingga mereka membutuhkan troli. Setelah merakit gerobak beroda sederhana, mereka memuat komponen pompa ke atasnya. Jin kemudian menginstruksikan Hannah untuk berdiri di depan dan mendorong pegangannya. Dengan geraman penuh tekad, Hannah berhasil membuat gerobak itu bergerak dan bersorak gembira karena alat itu berfungsi. Jin tersenyum puas dan meminta Hannah membawanya ke sumur. Sementara itu, Babara menyuarakan kekhawatirannya kepada Masa tentang membiarkan Hannah pergi dengan orang asing seperti Jin. Masa menenangkan cucunya, mengatakan bahwa Jin tidak terlihat seperti orang jahat. Percakapan mereka terhenti saat Babara melihat Hannah dan Jin di kejauhan. Mereka bergegas menghampiri dan menemukan Jin sedang berlutut di samping sumur, memasang perangkat aneh di atas lubangnya. Babara menuntut penjelasan mengapa sumur itu ditutupi. Jin dengan sabar menjelaskan bahwa ia tidak menutupinya, melainkan sedang memasang pompa air untuk mempermudah pengambilan air. Babara menatap tercengang saat Jin meminta Hannah menarik tuasnya naik turun. Setelah beberapa kali gerakan ritmis, suara gemericik terdengar dari dalam sumur, diikuti aliran air jernih yang memancar keluar dari corongnya. Hannah berteriak takjub. Masa menatap alat itu dengan bingung, mengira itu artefak sihir. Tetapi Jin menjelaskan itu hanya benda biasa yang menggunakan prinsip silinder untuk menyedot air. Masa akhirnya mengerti alasan Jin membutuhkan tembaga tadi. Hannah, dengan wajah berseri-seri dan kuncir rambut yang bergoyang girang, menarik lengan baju Jin dan berterima kasih. Mulai sekarang, mengambil air akan jauh lebih cepat. Jin tersenyum hangat menatap gadis yang bahagia itu, merasa senang bisa membantu dengan mesin sederhana ciptaannya. Beberapa minggu berlalu, Jin berdiri berkacak pinggang, mengagumi hasil kerjanya pada dinding kayu yang baru diperbaiki. Suara Oshiku memanggilnya, mendorong troli baru yang kokoh sambil berterima kasih karena alat itu sangat berguna. Jin tersenyum senang. Dari kandang kuda terdekat,
Kepala desa Kibeku mengawasi dengan ekspresi puas. Oshiku menyebutkan bahwa kepala desa sangat senang sejak Jin memperbaiki kandangnya dan bahkan mengizinkan Jin tinggal di desa lebih lama. Melihat penduduk desa menjalani hari mereka dengan sedikit lebih mudah berkat ciptaannya, senyum tenang menyentuh bibir Jin. Ia berbisik kepada Adriana Balabor dalam hati, merasa mulai memahami misi seorang Magic Master, membuat semua orang bahagia. Tiba-tiba, sebuah suara memanggilnya, Sensei. Pandangan Jin beralih ke puncak gunung bergerigi di kejauhan di mana asap tipis aneh membubung ke langit. Rasa ingin tahu muncul di matanya. Hannah memecah konsentrasinya, bertanya dengan cemas mengapa ia terus melihat ke arah gunung kematian. Jin mengerutkan kening mendengar nama itu. Hannah menjelaskan dengan nada ceria yang ganjil bahwa burung-burung yang mendekat ke sana langsung mati karena miasma yang keluar dari gunung. Jin mengulangi kata asing itu di benaknya, menghubungkan asap, burung mati, dan miasma. Ia menduga itu mungkin gas vulkanik. Hannah, yang mulai tidak sabar, menarik pakaiannya dan mengajaknya pulang. Meski sudah terbiasa dengan kehidupan pedesaan, beberapa ketidaknyamanan masih mengganggu Jin. Saat Hannah dengan bangga menyodorkan ember berisi air untuk mandi, Jin meringis. Membersihkan diri dengan kain basah terasa melelahkan dan tidak memuaskan. Sambil duduk di bangku dan mengeluh betapa merepotkannya memanaskan air dengan ketel, pikirannya kembali melayang ke gunung. Ide tentang pemandian air panas yang tadinya tampak jauh kini terasa sebagai kebutuhan vital. Namun, kurangnya peralatan yang memadai menjadi kendala. Jin berlutut dan menempelkan telapak tangannya ke tanah, memutuskan untuk mencoba pengukuran geologis dengan sihir. Lingkaran sihir yang rumit dan bercahaya muncul dari tangannya, menyebar di tanah diiringi dengungan rendah. Energinya mengalir ke dalam bumi, memperluas indranya. Meskipun mencari deposit mineral adalah prioritas, godaan pemandian air panas terlalu kuat. Jika ia bisa menentukan lokasinya, ia hanya perlu menggali. Menyadari ia butuh izin, Jin mendatangi kediaman kepala desa. Orang tua itu tampak skeptis, mengatakan belum pernah ada yang menemukan air panas di sumur sekitar sini. Namun, cucunya, Babara, mendukung ide itu karena bagus untuk kesehatan. Kepala desa akhirnya mengangguk pelan dan memberikan izin, asalkan itu demi kebaikan warga desa. Sebelum Jin pergi, kepala desa memberitahu bahwa sekelompok pedagang akan segera datang membawa garam, gula, makanan, dan pakaian, karena penduduk desa tidak menggunakan mata uang dan lebih suka barter. Kata-kata perpisahan kepala desa tentang harapan agar Jin melakukan yang terbaik demi warga desa terngiang di benaknya. Dalam perjalanan pulang menarik gerobak tangan berisi kayu bakar, Jin merenungi sistem barter yang menurutnya merepotkan, namun ia tak bisa mengubahnya. Frustrasi karena ingin membantu lebih banyak, ia terkejut saat Hannah dan anak-anak lain tiba-tiba muncul dari balik tumpukan kayu bakar di gerobaknya. Setelah mengatasi kekagetannya, Jin memberitahu mereka rencananya membangun pemandian air panas di lahan tandus berbatu di sekitar mereka. Meskipun anak-anak itu bingung dan bertanya-tanya, Jin meminta mereka diam dan mengikutinya. Di lokasi yang cocok, Jin menggunakan sihir elemen tanah untuk membuat cekungan persegi panjang yang sempurna, membuat anak-anak ternganga kagum. Selanjutnya, ia menggunakan mantra penetrate. Cahaya terang menembus jauh ke dalam bumi, diikuti suara gemuruh dan semburan air panas yang mengisi cekungan tersebut. Anak-anak berteriak kegirangan dan hendak melompat masuk, tetapi Jin dengan sigap menahan mereka karena airnya masih terlalu panas. Ia kemudian mengajak mereka membantu membangun atap dan pagar. Saat bekerja bersama Hannah memasang tiang, kenangan tentang panti asuhan tempat ia dibesarkan melintas di benaknya, membawa rasa melankolis dan harapan bahwa teman-teman lamanya baik-baik saja. Suara Hannah yang kesusahan menyadarkannya kembali. Pekerjaan pun selesai. Di hadapan mereka kini berdiri pemandian air panas terbuka yang megah dengan pagar kayu kokoh dan atap sederhana. Uap mengepul lembut dari air jernihnya. Anak-anak bersorak bangga. Jin menggaruk pipinya yang berkeringat, mengakui dalam hati bahwa ia mungkin terlalu bersemangat sehingga hasilnya jauh lebih bagus dari rencana awalnya yang sederhana. Hannah kemudian mengintip ke kolam paling kecil dan dangkal di pinggir, berkomentar bahwa itu terlihat seperti kolam untuk mencuci kaki. Jin tersenyum seraya menunjuk ke langit. Ia menjelaskan bahwa itulah yang terjadi. Sebagai hadiah karena anak-anak telah membantunya membangun sumber air panas itu, ia mengizinkan mereka menjadi tamu pertama. Namun, sebelum Jin sempat menyelesaikan kalimatnya, gelombang air hangat menerpa wajahnya saat anak-anak itu melompat ke kolam utama sambil tertawa dan berteriak, mengajak Jin segera bergabung. Tenggelam dalam kehangatan yang menenangkan, Jin menghela napas panjang penuh kepuasan. Ketegangan di bahunya mencair saat ia akhirnya membiarkan dirinya rileks. Ia memejamkan mata, merasa benar-benar pulih. Tiba-tiba, sebuah suara memanggilnya, Jin Nisan. Ia membuka mata dan melihat Hannah, tangannya ditangkupkan. Gadis itu menunjukkan sebuah batu kecil berkilau yang ditemukannya di dasar kolam. Hannah bertanya apakah itu batu permata. Jin mengambil benda kecil itu dan mendekatkannya ke matanya untuk melihat lebih jelas. Salah satu anak laki-laki menimpali bahwa batu seperti itu juga bisa ditemukan di tepian sungai dan tempat lainnya. Jin membalik-balik batu itu di telapak tangannya. Meski tampak biasa, ada sesuatu yang berbeda. Ia memfokuskan niatnya dan mengaktifkan skill analisis.
Cahaya redup menyelimuti batu itu saat informasi membanjiri benaknya. Matanya membelalak kaget. Itu adalah batu sihir dari gunung berapi, benda yang tidak ada di laboratoriumnya. Jin menggenggam batu itu erat-erat dengan senyum perlahan mengembang di wajahnya. Ia memutuskan untuk menyimpannya, merasa benda itu akan sangat berguna di masa depan. Beberapa hari kemudian, gemuruh gerobak yang familiar menandakan kedatangan pedagang keliling. Seorang pedagang muda berdiri di atas gerobaknya. Suaranya lantang menawarkan barang-barang segar seperti garam, gula, dan lainnya kepada penduduk desa. Jin mengamati dari kejauhan saat kerumunan orang memadati gerobak pedagang itu. Meskipun ingin melihat-lihat, ia enggan berdesakan. Lamunannya terhenti saat Babara memanggilnya, bergegas memberitahu bahwa kakeknya meminta Jin datang ke sumur. Sesampainya di sana, kepala desa sudah menunggu bersama seorang pria jangkung berpakaian musafir. Kepala desa menyambut Jin dan memperkenalkan orang asing itu, yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Roland, seorang pedagang. Mata Roland berkilat tajam saat ia meminta maaf karena merepotkan Jin. Jin membungkuk sedikit dan memperkenalkan dirinya. Roland kemudian memuji perubahan drastis desa itu sejak kunjungan terakhirnya 2 bulan lalu, mulai dari perbaikan rumah, pagar, hingga troli yang menarik. Namun, perhatian utamanya tertuju pada pompa air di sampingnya. Ia memuji alat itu luar biasa. Jin tertawa lemah dalam hati, mengingat ia bukan penemu aslinya. Dengan wajah datar, Jin meminta Roland langsung ke intinya. Sikap Roland menajam, matanya menatap lurus ke mata Jin. Ia menegaskan tidak sedang menjilat, melainkan benar-benar menganggap pompa air itu sangat berharga. Setelah dikonfirmasi oleh kepala desa bahwa Jin yang membuatnya, Roland memohon agar Jin menjual alat itu padanya. Jin menolak mentah-mentah. Roland tidak menyerah, mencoba membujuk dengan berbisik bahwa uang bukan masalah. Kepala desa pun bingung mengapa Jin menolak karena menjualnya tidak akan merugikan. Jin akhirnya mengajak mereka ke bengkelnya yang berdinding batu. Di dalam, Roland melihat sekeliling dengan heran. Jin menunjukkan rak dan meja kerjanya yang hampir kosong, menjelaskan bahwa bahan-bahannya habis digunakan untuk membuat pompa air, troli, dan memperbaiki desa. Roland menawarkan solusi bahan, tetapi Jin memotong ucapannya, menyatakan ia sudah tidak berminat lagi membuat alat itu dan sedang sibuk membuat barang baru. Roland menghela napas frustrasi, lalu mencoba strategi baru. Ia meminta Jin mengajarinya cara membuatnya. Permintaan itu mengingatkan Jin pada kata-kata Dewi yang mengirimnya ke sini, tentang kekuatan untuk memberikan sihir kepada siapapun. Jin tersenyum lebar, baru teringat akan kemampuannya itu. Ia setuju menjual metode pembuatannya. Tiba-tiba pintu terbuka dan seorang pemuda berjubah penyihir masuk, meminta maaf karena membuat mereka menunggu. Ia memperkenalkan diri sebagai Eric, yang langsung memuji Jin sebagai penyihir hebat setelah melihat mesin pompa itu. Jin bingung disebut penyihir, tetapi Roland menjelaskan bahwa Eric pernah belajar di Akademi Sihir Sicilio dan lebih paham soal sihir. Jin mengambil kesempatan itu dengan meletakkan bongkahan biji perunggu di meja. Eric mendengarkan dengan seksama saat Jin menjelaskan mekanisme pompa air. Namun, saat Jin mendemonstrasikan pembuatan silinder dengan mengubah biji perunggu menggunakan cahaya dari tangannya dalam sekejap, Eric ternganga. Ia bertanya apa yang baru saja dilakukan Jin. Jin, yang bingung dengan reaksi horor Eric, melanjutkan demonstrasi membuat selongsong luar. Eric akhirnya meledak, memukul meja dan berteriak bahwa ia tidak mungkin bisa melakukan hal semacam itu. Jin akhirnya sadar akan kesenjangan kemampuannya dengan orang biasa. Untuk mengalihkan suasana canggung, Jin menawarkan mengajak Eric bersantai di sumber air panas. Sambil memegang dadanya, Jin merenungkan kekuatannya. Meskipun tidak bisa mentransfer semua kemampuannya, kekuatan ini luar biasa. Ia bertekad menyebarkan kemampuannya demi membantu orang lain dan menciptakan mahakarya bagi dunia ini. Namun, momen heroiknya hancur saat Roland dan Eric tiba-tiba mendesaknya dengan panik, memohon diajarkan cara membuat sumber air panas itu juga. Jin menghela napas pasrah. Kemudian, Eric dengan bangga menunjukkan pompa air buatannya kepada Jin. Jin memeriksanya dan memuji hasilnya yang sempurna. Eric lega, lalu perhatiannya beralih ke perangkat asing di meja kerja Jin. Jin menjelaskan bahwa itu adalah kompor gas. Eric bingung mendengarnya. Saat mereka berjalan di jalan setapak hutan, Eric masih kagum pada kompor gas itu. Jin merasa puas, bersyukur atas batu sihir yang ditemukannya di sungai. Ia berencana menunjukkan metode kontrol sihir dan hasil panasnya nanti, tetapi Eric menolak halus karena merasa itu terlalu rumit baginya. Ia sudah cukup senang bisa membuat pompa air. Eric kemudian bertanya apakah Jin berasal dari negara lain. Jin mengiyakan. Eric lalu mengingatkan bahwa Jin harus membayar pajak, yang biasanya ditagih di musim gugur. Jin kaget dan bertanya apakah harus membayar dengan uang tunai. Eric menjelaskan bahwa di banyak desa terpencil seperti ini, peredaran uang sulit, jadi mungkin ada cara lain. Penagih pajak akan datang dan tinggal di desa Toka. Jin bertanya di mana letaknya, dan Eric menggambar peta kasar di tanah, menunjukkan jaraknya sekitar 3 hari perjalanan kuda. Jin khawatir karena itu cukup jauh. Saat Roland memanggil Eric untuk pergi, Eric pamit dan mengatakan penagih pajak akan tiba di sini pada saat itu.
Jin berpikir keras dan memutuskan harus mencari cara membuat mobil selama waktu itu. Saat gerobak pedagang mulai menjauh, Jin melambaikan tangan. Masalah transportasi kini memenuhi pikirannya. Untuk menjernihkan kepala, Jin memutuskan berjalan-jalan di hutan dengan latar gunung yang berdiri kokoh di kejauhan. Jin segera menemukan wajah yang dikenalnya berjongkok di pinggir jalan. Hannah menyapanya, lalu dengan bangga memperlihatkan hasil panen daun tehnya. Gadis itu juga menyebutkan bahwa ia bisa mengumpulkan getah pohon yang menetes ke dalam cangkir. Sebuah ide langsung terpercik di benak Jin. Ia berterima kasih kepada Hannah, sambil memeriksa mangkuk berisi cairan putih kental yang telah dikumpulkan gadis itu. Saat Hannah bertanya untuk apa getah itu, Jin menjawab dengan serius bahwa itu untuk memproduksi karet. Ia menyadari bahwa di sekitar desa terdapat sumber daya luar biasa, salah satunya getah pohon yang bisa diolah menjadi karet. Jin bergegas kembali ke bengkelnya, sedikit menyesal karena tidak terpikir mengumpulkan getah pohon sebelumnya. Di bengkel, Jin meletakkan komponen logam yang baru ditempa ke atas meja dengan bunyi gedebuk yang mantap. Ia memeriksa sebuah ball bearing yang dibuat dengan presisi, berharap itu bisa meningkatkan kualitas troli. Melihat semua komponen logam seperti cincin, bantalan, dan poros di hadapannya, Jin merasa bersemangat karena akhirnya bisa memadukan ban dengan karet. Dengan sihir yang membalut tangannya, ia menerbangkan bola-bola logam kecil itu untuk menyesuaikan beratnya, sebuah tugas yang menurutnya mudah dan menyenangkan. Untuk roda dan poros, ia menggunakan sihir transformasi. Logam itu melengkung dan terbentuk kembali di bawah sentuhannya, menuntut fokus tinggi dan keahlian yang terampil. Setelah pekerjaan logam selesai, Jin mengalihkan perhatian ke mangkuk lateks mentah. Masalah utamanya adalah karet itu sendiri. Ia berpikir perlu menambahkan belerang untuk proses vulkanisasi agar karet menjadi elastis, karena karet alami sangat keras. Untungnya, belerang bisa ditemukan di dekat sumber air panas mineral. Dengan bisikan terfokus, Jin memerintahkan fusi dan cahaya terang menyala saat kedua zat bergabung. Ia membuat 2 blok kecil bahan baru untuk diuji. Setelah menekan keduanya, ia menemukan satu sampel yang keras dan satu lagi yang lembut dan elastis sesuai keinginannya. Sambil berlutut di lantai, Jin mulai memasang ban karet gelap yang baru itu ke roda besar beruji-ruji. Meskipun ia tidak memiliki pewarna sehingga harus menggunakan jelaga, penampilannya tidak terlalu buruk. Ia memandangi roda yang sudah terpasang di troli dengan puas, berniat membuat sisanya jika ini berhasil. Tatapannya kemudian jatuh pada sisa karet di meja kerjanya. Sebuah ide muncul di benaknya untuk memanfaatkan sisa bahan tersebut. Keesokan paginya, Jin dibangunkan oleh panggilan mendesak dari Hannah. Masih mengantuk, ia mengikuti gadis itu keluar dan menemukan anak-anak lain sedang berusaha keras mendorong gerobak berat. Hannah, dengan teriakan penuh tekad dan wajah bangga, mendorong gerobak itu. Roda berderit tetapi hampir tidak berputar. Dengan seringai bangga sambil memamerkan otot bisep kecilnya, Hannah berseru betapa menyenangkannya itu karena menunjukkan betapa kuat dirinya. Jin memberinya acungan jempol dan senyum penuh arti, mengatakan semuanya bekerja sempurna. Anak-anak di gerobak saling pandang bingung, dan wajah Hannah berubah cemberut. Gadis itu menggerutu, merasa usahanya sia-sia karena Jin membuatnya berpikir ia sangat kuat. Sambil tertawa kecil, Jin menenangkan Hannah dan menjelaskan bahwa itu hanya versi troli yang ditingkatkan. Sebagai permintaan maaf, ia menyodorkan sebuah benda bulat putih. Hannah menatap curiga, bertanya benda apa itu. Dengan jentikan pergelangan tangan, Jin memantulkan benda itu, yang melesat tinggi ke udara dengan suara wus lembut. Mata Hannah terbelalak takjub. Jin menangkapnya kembali dan menjelaskan bahwa itu adalah bola karet, terbuat dari getah pohon yang sama. Pemahaman perlahan muncul di wajah Hannah. Jin menambahkan bahwa roda troli juga terbuat dari bahan yang sama, dan bola itu bisa mengapung di air. Wajah Hannah berbinar gembira saat diizinkan membawanya bermain di mata air panas. Sesuai janji, bola karet itu menjadi pusat permainan air yang menyenangkan. Jin mengawasi dari tepi kolam dengan senyum sayang. Babara datang menyapa dan berterima kasih karena Jin telah menjaga anak-anak. Namun, ekspresinya berubah khawatir saat menyampaikan kabar bahwa mulai sekarang masuk ke sumber air panas akan dikenakan biaya. Jin terdiam mendengar berita itu. Perhatian Babara kemudian beralih ke Hannah yang mengapung nyaman di dalam cincin karet yang digelembungkan. Jin menjelaskan bahwa itu adalah pelampung. Babara, yang belum pernah melihat benda seperti itu, terkagum-kagum dan berpikir bahwa orang dewasa juga bisa menggunakannya. Musim berganti seiring penduduk desa Kina mulai menikmati penemuan-penemuan baru tersebut. Saat berjalan bersama Jin, Hannah dengan riang mengamati dedaunan yang berguguran, menandakan datangnya musim gugur. Jin merasa nostalgia. Siklus musim yang familiar ini mengingatkannya pada Jepang, membuatnya sadar bahwa dunia ini memiliki kesamaan. Lamunannya buyar ketika seekor kuda tiba-tiba muncul di hadapannya. Jin mundur kaget. Suara seorang gadis dari bawah mengoreksinya. Jin semakin bingung melihat sepasang kaki lapis baja terbelit tali kekang dengan posisi kepala gadis itu terbalik. Setelah dibantu turun, gadis itu berterima kasih dan menjelaskan bahwa ia sedang dalam perjalanan ke desa Kina namun kehilangan keseimbangan karena melamun. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Lithia Valhek, seorang penagih pajak yang baru saja diangkat menjadi bangsawan berkat jasa ayahnya di medan perang.
meskipun aslinya rakyat biasa. Ia bertekad menjalankan tugas pertamanya dari raja dengan baik agar bisa menjadi ksatria sejati. Jin dan Hannah memperkenalkan diri, lalu Lithia meminta mereka menunjukkan jalan ke desa. Lithia sangat berterima kasih atas bantuan mereka. Sambil berjalan, ia curhat tentang tekadnya untuk berguna bagi masyarakat demi mewujudkan mimpinya menjadi ksatria. Saat mendekati rumah kepala desa, Lithia berhenti, matanya tertuju pada sumur dengan pompa air. Ia berkomentar bahwa pompa air serupa baru saja dirilis di istana, diperkenalkan oleh Tuan Roland di pameran Raglan. Hannah dengan bangga menyela, mengatakan bahwa Jinlah yang membuatnya. Lithia tidak percaya dan mengira Hannah hanya menggoda. Setelah Lithia pergi menemui kepala desa, Hannah bertanya mengapa Jin tidak mengaku. Jin menjelaskan dengan pragmatis bahwa Roland atau Eric mungkin telah membuat pompa serupa di tempat lain, dan baginya yang terpenting adalah alat itu berguna. Ia juga enggan terlibat dengan pejabat pemerintah. Di dalam rumah, kepala desa bertanya tentang pajak tahun ini, yang dikonfirmasi aman oleh Lithia. Lithia kemudian bertanya tentang pompa air yang mahal itu. Kepala desa menjelaskan bahwa mereka tidak membelinya, melainkan dibuatkan oleh seseorang bernama Jin. Lithia terkejut, menyadari bahwa apa yang dikatakan Hannah tadi benar. Kepala desa menambahkan bahwa Roland mendapatkan instruksi dari Jin, dan pemuda yang tampak biasa itu juga telah menciptakan banyak hal lain seperti kompor gas dan roda karet. Dengan antusias, Lithia meminta ditunjukkan benda-benda tersebut. Babara dengan senang hati memandu Lithia tur keliling desa. Lithia dibuat takjub oleh bola karet yang memantul, troli yang menggelinding mulus, dan kompor portabel yang menyala terkontrol. Puncaknya, mereka berendam di sumber air panas. Lithia bergumam kagum, merasakan betapa menenangkan dan bergunanya penemuan-penemuan Jin. Ia merenungkan arti menjadi ksatria yang sesungguhnya setelah melihat karya Jin yang begitu bermanfaat bagi orang banyak. Babara menyarankan mereka mendiskusikan masalah Lithia bersama-sama. Kemudian, Babara membawa Lithia ke bengkel Jin. Lithia segera membungkuk dan meminta maaf atas ketidaksopanannya sebelumnya karena tidak mempercayai ucapan Hannah. Jin menepisnya santai. Namun, Lithia dengan suara penuh kekaguman menyebutkan semua penemuan Jin yang sangat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Dengan nada lirih sambil mendekap helm di dadanya, ia mengungkapkan keraguannya sendiri. Apakah mimpinya menjadi ksatria benar-benar akan membantu orang lain seperti yang dilakukan Jin? Jin menggelengkan kepalanya. Ia merasa dirinya bukanlah orang yang hebat. Memang benar sihir itu menakjubkan, namun ia hanya menerima kekuatan itu dari orang lain. Sambil mengangkat tangannya seolah menggenggam sesuatu yang tak terlihat, Jin menjelaskan bahwa ia tidak bisa membuat benda-benda itu sendirian. Tatapannya menajam penuh keyakinan. Secara pribadi, ia tidak menganggap semua itu sebagai sihir, melainkan sebuah bantuan, dan ia ingin terus mewariskannya. Dengan senyum hangat yang menyemangati, ia mengatakan bahwa ia melakukannya karena itulah yang mampu ia lakukan. Ia meyakinkan Lithia bahwa gadis itu juga bisa melakukannya, asalkan mau memulai. Harapan mulai muncul di mata Lithia. Saat Jin membenarkan hal itu, Lithia menunduk menatap helmnya, senyum perlahan mengembang di wajahnya. Ia akhirnya menemukan jawaban yang selama ini dicarinya. Sikap Lithia berubah total, kini ceria dan penuh tujuan. Sebagai penagih pajak, ia dengan semangat meminta bantuan Jin untuk meminjamkan beberapa troli guna mengangkut barang bawaannya karena ia harus pindah besok. Jin, yang hendak masuk ke dalam, membeku mendengar kata, besok. Dengan lentera di tangan, Jin mengamati stok gerobaknya di gudang. Ia menghitung ada 12 kerangka logam yang memantulkan cahaya. Meskipun bisa melakukan beberapa penyesuaian lagi, ia menghela napas pasrah, merasakan sakit kepala mulai menyerang karena masih ada pemeriksaan dan perbaikan yang harus dilakukan sekarang juga. Saat berlutut memeriksa roda, proyek lain muncul di benaknya. Ia hampir lupa tentang boneka robot yang ia perbaiki di laboratorium. Ia bertanya-tanya apakah boneka itu berfungsi atau tidak. Sambil memandang bulan di atas bukit gelap, Jin berpikir mungkin ia perlu memeriksanya dengan benar begitu kembali. Bermil-mil jauhnya, di keheningan steril laboratoriumnya, boneka itu duduk tak bergerak di meja kerja, sosok penunggu yang diam. Tiba-tiba, cahaya redup berkilau di dalam permata di kerahnya. Matanya yang dulu kosong kini memancarkan tatapan fokus namun acuh tak acuh, seolah memproses ribuan perhitungan dalam diam untuk menentukan langkah selanjutnya. Seekor binatang buas raksasa mirip naga mengaum, mulutnya cukup lebar untuk menelan boneka itu bulat-bulat. Gadis android itu, yang tampak kerdil dibanding masa makhluk itu, hanya menatap balik dengan ekspresi tenang yang meresahkan. Ia menyatakan bahwa makhluk itu menghalangi jalannya, suaranya tanpa rasa takut. Ia mengangkat tangan dengan telapak terbuka, dan semburan kekuatan mentah menjawab panggilannya. Sambaran petir, perintahnya. Kilatan petir yang menyilaukan merobek langit, menghantam binatang itu dan mengurungnya dalam sangkar energi pijar murni. Auman makhluk itu berubah menjadi jeritan kesakitan sebelum akhirnya terdiam selamanya. Gadis itu berdiri di atas bangkai hitam yang masih berasap, udara dipenuhi bau ozon dan daging hangus. Asap mengepul dari tanah yang hangus. Ia menyimpulkan sektor ini aman setelah tatapannya menyapu sisa-sisa monster lain yang telah dimusnahkan. Setelah ancaman langsung dinetralisir,
ia menyelesaikan tugas utamanya. Kerangka parametal dari gerbang teleportasi berkilau aktif sepenuhnya di hadapannya. Ia mengumumkan instalasi gerbang selesai dan memulai transportasi kembali ke laboratorium. Kolom cahaya cemerlang meledak dari gerbang, menembus awan. Namun, saat kilatan memudar, ia tidak berada di laboratorium steril, melainkan berdiri di depan bangunan batu yang runtuh. Ia telah diteleportasi ke lokasi yang salah lagi. Ia menghela napas frustrasi, berharap radius transportasi bisa sedikit lebih luas dan mengikuti getaran sihir. Ia memeriksa perangkat di tangannya dengan kening berkerut, menyadari gerbang teleportasi itu tidak terkendali. Keraguan sempat muncul, namun segera padam oleh direktif utamanya. Ia tidak bisa menyerah. Kenangan terfragmentasi muncul. Ia pernah percaya segalanya akan baik-baik saja selama ia tidak kehilangan jejak ayah. Namun, setelah ia selesai rebot, ayah sudah tidak ada. Kepastian dingin menetap di prosesornya. Setelah misinya selesai, proses korupsi atau pembusukan dirinya akan dimulai. Ia teringat bahwa ibu sudah tiada. Tatapannya jatuh pada tangannya sendiri, bertanya-tanya apakah tubuh ini adalah karya ayah. Kesadaran itu memicu imperatif baru. Ia harus berterima kasih kepada ayah. Pencariannya dimulai di arsip sunyi yang luas, dengan rak-rak inti data yang menjulang ke dalam kegelapan. Ia memanggil ayah ke dalam kekosongan, lalu pindah ke laboratorium, mengintip hati-hati ke ruang yang akrab dengan mesin dan proyek setengah jadi. Tidak ada jawaban. Ia berdiri sendiri di tengah ruangan steril itu, keheningan terasa berat dan menyesakan. Kebenaran menghantamnya. Ayah sudah pergi. Harapan putus asa muncul saat ia menuju pintu keluar utama lab, berpikir mungkin ayah pergi keluar, meskipun analisis lebih dalam menunjukkan cacat dalam logika itu karena ia tidak lagi memiliki radar getaran sihir jarak jauh untuk merasakan aura ayah. Pencariannya membawanya ke ruang tertutup di mana sensornya menangkap dengungan samar. Di dalam, sebuah gerbang teleportasi besar berornamen berdiri, bersinar dengan energi laten. Ia mendekat, mata diagnostiknya mengonfirmasi tanda tangan energi residu yang menunjukkan gerbang itu telah diaktifkan. Ia menduga ayah pergi melalui alat ini. Saat mengintip ke dalam portal yang berkilau dan tidak stabil, ia hanya menemukan pola energi kacau, bukan koordinat yang jelas. Ia tidak bisa lagi melacak tujuan pastinya dan bertanya-tanya, apakah ini kesalahan sistem atau tujuan yang tidak diketahui. Namun, tujuannya sudah ditetapkan. Dengan tekad baru, ia melangkah menyusuri koridor untuk bersiap. Ia menemukan panduan instalasi gerbang di loker penyimpanan dan mulai mengumpulkan perbekalan secara metodis. Ia tidak punya banyak makanan, tetapi berencana menukarnya di jalan. Ia hanya punya pakaian ibu, yang untungnya pas. Ia mengemas perban dan obat-obatan, lalu melakukan penilaian ancaman cepat, memutuskan akan menggunakan batu sihir untuk membuat persediaan jika habis. Dengan geraman lembut, ia mengangkat tas punggung yang sangat besar ke tubuh kecilnya, membuatnya terhuyung sejenak. Berdiri di depan pusaran portal, ia menarik napas untuk menenangkan diri, lalu menyatakan siap untuk pergi mencari ayah. Perjalanannya menjadi kekaburan kacau antara lanskap asing dan makhluk bermusuhan. Ia melintasi dataran tandus yang dipenuhi bangkai binatang aneh yang ia bantai, menavigasi celah gunung berbahaya, dan berkali-kali terdampar di lingkungan yang keras. Melalui kota-kota ramai dan hutan belantara yang sunyi, ia berjalan dengan tas beratnya, didorong oleh satu tujuan. Selusin teleportasi menjadi 100, lalu 1000. Tahun-tahun berlalu menjadi abad. Kronometer internalnya mencatat 1014 tahun. Ia telah melintasi 601 dunia di bawah cahaya 27 matahari asing dan 8 bulan tak dikenal. Namun, masih belum ada tanda-tanda keberadaan ayah. Bahkan setelah 1 milenium mencari, tekadnya tak terpatahkan. Ia mengaktifkan gerbang sekali lagi dan muncul di tumpukan salju tebal yang menguburnya hingga pinggang. Ia menilai mustahil menginstal gerbang di gunung bersalju ini dan harus mencari area lain. Diagnostiknya terganggu oleh getaran hebat saat makhluk raksasa muncul dari salju di dekatnya. Itu adalah Hechaton Ceres, raksasa bertangan 100. Makhluk itu menjulang di atasnya, menganggapnya sebagai mangsa. Raksasa itu mengayunkan selusin tinju sekaligus, menciptakan ledakan udara dan salju. Namun, ia telah memasang penghalang pertahanan yang menyerap pukulan itu. Hechaton Ceres mengubah taktik, merobek bongkahan batu besar dari tanah beku dan melemparkannya. Gadis itu memutuskan untuk melawan. Saat batu kolosal itu mendekat, ia menghantamkan satu kepalan tangan kecil ke depan. Saat buku-buku jarinya menyentuh batu, retakan menyebar di permukaannya dan batu itu meledak menjadi 1000 keping. Dampaknya mengirimkan kejutan ke lengannya, namun ia tetap berdiri kokoh. Sistem internalnya menyala saat ia mulai melayang, energi berderak di sekelilingnya. Ia meningkatkan kecepatan operasi konverter Aether dan kapasitas Mona Drive, menarik materi elemen dari udara untuk membentuk senjata sihir. Suaranya menjadi tidak menyenangkan saat memulai teknik ofensif pamungkas. Sebuah bola energi pijar murni terbentuk, berputar dengan kekuatan tak terbayangkan. Ia melepaskannya dalam semburan dahsyat, ledakan mana. Sinar sihir mentah itu menghantam Hechaton Ceres telak, menelannya dalam kilatan cahaya menyilaukan. Saat cahaya mereda, hanya tersisa kawah di salju yang hangus.
Ia menyatakan serangan selesai dengan tenang, mengagumi peningkatan kekuatan yang diberikan ayah. Tiba-tiba, sensor jarak pendeknya menangkap sesuatu. Kilatan samar yang familiar di kejauhan. Aura sihir itu lemah, hampir tak terlihat, tetapi tidak salah lagi milik ayah. Senyum penuh harap yang tulus menyentuh bibirnya untuk pertama kalinya dalam berabad-abad. Ia harus segera menemukannya. Dengan tas dipanggul kembali, ia berlari sambil memohon dalam hati agar ayah menunggunya dan baik-baik saja. Bermil-mil jauhnya di jalur ngarai yang berliku, barisan pria berusaha keras menarik gerobak beroda berat di bawah matahari sore. Seorang pemuda bernama Jin berhenti sejenak untuk minum dari kantong airnya. Seorang pria kekar berikat kepala bernama Rock mendekatinya, menawarkan istirahat. Jin menolak, mengatakan ia masih kuat. Rock menunjuk ke tebing yang menjulang, menyemangati bahwa setelah melewatinya mereka akan tiba di desa Toka sebelum matahari terbenam. Rock berterima kasih karena berkat troli Jin, pekerjaan mereka menjadi sangat cepat. Jin melihat kembali ke barisan gerobak, memperkirakan masih butuh 2-3 hari untuk menyelesaikan semuanya. Ia menawarkan bantuan tenaga, tetapi Rock tertawa dan menepuk bahunya, melarang Jin melakukan pekerjaan kasar. Rock mengingatkan bahwa Jin memiliki tugas yang lebih penting, yaitu memperbaiki peralatan jika rusak, jadi ia harus menghemat energi. Saat Jin setuju, percakapan mereka terpotong oleh suara tabrakan memekakan telinga dari depan barisan, diikuti teriakan panik. Jin dan Rock berputar kaget. Lithia, ksatria wanita yang bepergian bersama mereka, menuntut penjelasan sambil memegang pedangnya. Mereka melihat salah satu gerobak hancur berkeping-keping di bawah kaki besi raksasa. Jin menatap tak percaya ke arah 2 golem besi raksasa yang muncul entah dari mana. Sensor optik tunggal mereka bersinar tidak menyenangkan. Jin tergagap bertanya makhluk apa itu. Sebuah robot raksasa dari logam gelap dan cahaya ungu menjulang dari kegelapan hutan. Ukurannya mengerdilkan segala sesuatu di sekitarnya. Lithia dengan tangan di gagang pedang menyatakan bahwa itu adalah golem. Jin hanya bisa membeo kata asing itu. Golem? Apa itu golem? Tiba-tiba, Lithia memberikan perintah tajam untuk mundur secara strategis. Semuanya, mundur. Kita harus punya rencana dulu. Namun, perintahnya diabaikan oleh seorang petani yang marah melihat ladangnya hancur. Dengan garpu tanah di tangan, petani itu menerjang maju, berteriak menantang si golem. Golem itu merespons dengan efisiensi brutal yang sunyi. Tinju logam besarnya berayun cepat ke arah petani nekat itu. Jin tidak tinggal diam. Ia mengulurkan tangannya, melepaskan gelombang sihir. Excavation. Tanah di depan petani itu meledak, membentuk dinding tanah dan batu yang menahan pukulan golem tepat pada waktunya. Sementara orang lain menarik petani yang terpana itu ke tempat aman, mata Lithia menyala penuh amarah melihat ladang yang terinjak-injak. Ia bersumpah tidak akan membiarkan makhluk itu merusak lebih banyak lagi dan langsung berlari menerjang. Jin berteriak memperingatkan bahwa serangan langsung tidak akan berhasil, tetapi suaranya hilang ditelan angin. Dengan teriakan perang yang garang, Lithia menutup jarak, pedangnya melengkung dalam kilatan perak menuju kaki lapis baja golem. Namun, alih-alih menembus logam, bilah pedangnya hancur saat benturan, menyisakan gagang patah di tangannya. Serangannya sia-sia. Jin menyaksikan dengan ngeri saat golem itu mengangkat tinjunya lagi. Lithia memasang kuda-kuda, menolak menyerah. Namun, golem itu menepisnya dengan pukulan punggung tangan yang meremehkan, membuat Lithia terpelanting ke udara. Orang-orang berteriak ketakutan. Lithia bangkit dari tanah, helmnya miring, memegang sisa pedangnya seperti belati. Ia menggeram, menegaskan harga dirinya sebagai ksatria meskipun masih pemula. Air mata frustrasi mengalir di wajahnya yang kotor. Ia merasa tidak berguna jika tidak bisa melindungi properti rakyat. Mengabaikan teriakan putus asa Jin, ia menyerang lagi. Seolah ditantang oleh tekad Lithia, golem kedua mulai bangkit dari dalam tanah. Pikiran Jin berpacu. Mantra excavationnya hanya bisa menahan, bukan melukai. Tatapannya jatuh pada kendi air di pinggangnya. Ide brilian muncul. Air, bisiknya. Tangan Jin bergerak cepat merapal formula sihir di sekitar kendi air saat Lithia jatuh berlutut, tepat di bawah tinju kolosal golem yang turun. Magi formula final completion, teriak Jin, mengarahkan corong botol yang telah berubah. Water jet. Aliran air bertekanan super tinggi, setipis jarum, melesat dan menghantam dada golem, menembus pelat bajanya. Tinju golem membeku beberapa inci di atas kepala Lithia. Pancaran air yang sangat kuat itu memutuskan mekanisme internalnya. Dengan erangan logam yang tersiksa dan retakan yang menyebar, raksasa logam itu ambruk menjadi tumpukan besi tua. Lithia menatap tak percaya. Jin tidak membuang waktu. Ia berputar dan melepaskan water jet lagi, membelah golem kedua menjadi 2 dengan satu gerakan melengkung yang bersih. Setelah ancaman netral, Jin bergegas ke sisi Lithia. Ksatria wanita itu masih linglung namun baik-baik saja. Jin menjelaskan dengan malu-malu bahwa ia menggunakan sedikit sihir kerajinannya karena tidak ahli sihir ofensif. Namun, kelegaan mereka singkat saat melihat kerusakan di sekitar. Rock berjalan di antara puing-puing gerobak, bahunya merosot kalah, namun bersyukur semua selamat. Petani yang tadi nekat mengeluh lengannya sakit.
Lithia segera memeriksa dan menggunakan sihir penyembuhan. Cahaya suci lembut memulihkan memar di lengan pria itu, membuat penduduk desa bersorak memuji Lithia. Kepercayaan diri Lithia pulih, dan ia kembali berdiri tegak menawarkan bantuan medis. Setelah semua orang dirawat, Rock bertanya pada Jin tentang troli yang rusak namun masih memuat banyak gandum. Jin memandang golem yang non-aktif dan mendapat ide gila namun brilian. Ia menduga golem itu dikendalikan seseorang. Jin segera membongkar panel di sasis golem, berniat mengambil alih kendalinya. Rock khawatir dengan waktu, tetapi Jin bekerja cepat. Di gerbang desa, penjaga yang sedang bersantai panik melihat sosok raksasa mendekat dengan kecepatan tinggi. Mereka mengira desa diserang. Tepat sebelum mereka bertindak, Lithia memacu kudanya di antara mereka dan golem itu, memerintahkan untuk menahan serangan karena golem itu adalah sekutu. Di dalam desa, Jin memberi perintah sederhana pada golem yang kini dinamai Gon untuk menurunkan gandum. Rock takjub melihat raksasa logam itu patuh. Jin meyakinkan bahwa ia telah menimpa inti kendali golem itu sehingga aman digunakan. Gon mengangguk seolah setuju. Kemudian, di gudang yang sunyi, Lithia menatap sedih pada pedangnya yang patah. Jin menemukannya dan mencoba menghibur. Lithia menyalahkan dirinya sendiri karena lupa menempa ulang pedangnya. Jin, dengan sikap serius seorang profesional, menawarkan untuk memperbaikinya. Ia mengambil pecahan pedang dan merapal mantra, heat processing, carburizing, forming, fusion, hardening. Pedang itu kembali utuh dan berkilau sempurna di tangan Jin. Lithia tertegun menerimanya. Sebagai rasa terima kasih, Lithia menawarkan untuk memperkenalkan Jin kepada raja sebagai magi craft master. Jin menolak dengan panik, menegaskan ia hanya ingin melakukan penelitian dan pulang. Lithia bingung bagaimana harus melaporkan kejadian golem itu. Jin memohon agar perannya tidak ditulis dalam laporan. Lithia akhirnya setuju untuk mencoba yang terbaik, meskipun yakin orang-orang akan tahu cepat atau lambat. Sebagai gantinya, Lithia mengundang Jin mampir ke rumahnya jika berkunjung ke ibu kota. Jin menyanggupi dengan senyum tulus. Perjalanan kembali ke desa Kaina sangat kontras dengan perjalanan sebelumnya. Setelah serangan golem, jumlah rombongan mereka bertambah dengan adanya para pengawal, menciptakan kerumunan warga desa yang bergerak waspada. Kehadiran Gon, ciptaan besar milik Jin, tampaknya telah meredam ketakutan sesaat mereka. Namun, pikiran Jin masih berkecamuk bagai badai. Ia tidak bisa mendapatkan informasi berguna dari sisa-sisa golem musuh, dan misteri tentang penyerang mereka masih belum terpecahkan. Dengan segunung tugas lain yang menanti, Jin berjalan terus dengan beban masa depan yang berat di pundaknya. Saat mereka melewati bangunan batu dan kayu yang familiar di desa, rasa lega sempat menyelimuti Jin, meski hanya sebentar. Hana pasti merasakan kegelisahan kakaknya itu. Gadis kecil itu memperhatikan dengan kening berkerut saat Jin berdiri melamun sambil bersedekap, tenggelam dalam pusaran kekhawatiran. Hana bertanya dengan suara kecilnya yang memecah lamunan Jin, menanyakan apakah kakaknya itu baik-baik saja atau sedang mencemaskan sesuatu. Jin menghela napas sambil memberi isyarat samar ke arah teman besinya. Ia menjelaskan bahwa ia tidak bisa mengumpulkan cukup bahan yang tepat untuk memperbaiki Gon dengan benar. Dari kantongnya, Jin mengeluarkan bola kristal berkilauan yang permukaannya berputar dengan energi tertahan. Untuk membuat Gon kembali bekerja, Jin terpaksa mengambil suku cadang dari golem lain, tetapi itu bukan solusi permanen. Mata Hana membelalak terpesona oleh bola itu dan memujinya cantik. Jin menjelaskan bahwa itu adalah magi kristal, benda yang dibutuhkan golem dan boneka agar bisa berfungsi penuh. Hana dengan polos menunjuk ke kompor terdekat dan bertanya, apakah benda itu bisa digunakan di sana. Jin tersenyum geli, menjelaskan bahwa magi kristal memiliki kemurnian jauh lebih tinggi daripada batu sihir biasa, sehingga akan sangat sia-sia jika digunakan untuk hal sepele seperti itu. Percakapan itu memicu ide bagi Jin. Ciptaan pendahulunya semuanya sangat langka dan berkualitas tinggi, jadi ia berpikir untuk pergi mengumpulkan lebih banyak bahan. Saat Jin mengajak Hana ikut, gadis itu langsung bersorak setuju bahkan sebelum kalimat Jin selesai. Jin berniat mengajak Gon juga, tetapi Hana sudah bergerak lebih dulu, memanjat kaki besar golem itu dengan ketangkasan yang mengejutkan. Dalam sekejap, ia sudah duduk dengan penuh kemenangan di bahu Gon. Jin menatap takjub, teringat jelas betapa takutnya Hana saat pertama kali ia membawa Gon pulang, mengira itu monster atau iblis. Kini, Hana memperlakukannya seperti tunggangan pribadi. Mereka melakukan perjalanan menuju puncak gunung kematian yang tandus. Udara menjadi semakin dingin seiring ketinggian yang bertambah. Jin berbisik agar mereka tetap tenang, meski kegembiraan Hana sangat terasa. Mengikuti jalan sempit, mereka memasuki jurang dalam yang terukir di sisi gunung dengan dinding batu menjulang tinggi. Jin meraba permukaan batu yang kasar dan mengamati kemiripannya dengan granit. Sementara Gon memegang Hana yang penasaran dengan aman di lengannya, Jin mengulurkan tangan dan mengalirkan sihir dari ujung jarinya. Ia merapal ground surge, mengirimkan gelombang energi ke dalam tanah. Mata Jin terbuka lebar dengan kepastian. Ia menunjuk ke bagian dinding jurang dan memerintahkan Gon untuk mulai menggali. Dengan satu hentakan kuat, golem itu menghantamkan tinjunya ke batu, menghancurkannya dengan suara retakan yang memekakkan telinga. Hana berseru kagum melihat kekuatan Gon.
Berlutut di antara puing-puing, Jin memilah reruntuhan itu dan menemukan hasil yang lebih baik dari harapannya. Ada biji magnetit yang bercampur dengan mika putih dan kalkopirit. Jari-jarinya kemudian menemukan spesimen yang sangat kuat, sebuah magi kristal elemen tanah. Hana bertanya dengan mata berbinar apakah Jin menemukan yang dicapinya, dan Jin mengangguk sambil tersenyum lebar. Kembali ke bengkel, Jin menempatkan kedua golemnya di hadapannya. Ia berencana memperbaiki mereka sepenuhnya sebelum melakukan peningkatan. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Dengan mika putih, ia bisa membuat jendela yang memantulkan sinar matahari ke setiap rumah. Ia kini memiliki golem lain yang ia putuskan untuk diberi nama Jen, tetapi persediaan bahannya kembali menipis dan ia harus kembali ke gunung. Selain itu, ia masih harus merancang dan membangun troli untuk penduduk desa. Banyaknya pekerjaan membuat kepalanya pusing. Tiba-tiba, sebuah tangan menepuk pundaknya, membuyarkan lamunannya. Itu adalah Rock. Jin mengerjap bingung, baru menyadari bahwa ia tertidur di lembah itu. Rock menegur kecerobohannya dengan lembut. Jin mencoba berdalih bahwa ia ke sana untuk mencari bahan, tetapi tatapan Rock tidak yakin. Pria itu menyadari Jin sangat sibuk belakangan ini dan meragukan apakah Jin cukup tidur. Rock menasehati agar Jin tetap waspada dan tidak memaksakan diri, karena jika mereka diserang dalam kondisi lemah, akibatnya bisa fatal. Jin mengakui kepedulian Rock, tetapi ia tidak tahan merasa tidak berdaya. Ia teringat memori menakutkan tentang kilatan logam dan raungan golem musuh. Jika Jin tidak menciptakan water jet waktu itu, ia mungkin sudah menyaksikan kematian Lithia. Rock mengakui bahwa ia pun akan sangat sedih jika sesuatu terjadi pada gadis itu. Ia membenarkan bahwa saat itu hanya Jin dan Tuan Valheik yang bisa bertarung, sementara dirinya pasti sudah mati jika berada di posisi Jin. Rock mengingatkan bahwa penduduk desa seperti Maria dan kami juga punya alasan untuk bertahan hidup. Ia memuji Jin yang selalu bisa menemukan solusi dan melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan orang biasa. Pujian itu terpotong ketika Rock melihat salah satu tangan Gon berhenti berfungsi. Saat Gon mencoba mengangkat lengannya, jari-jari logam itu hancur dan rontok ke tanah. Jin panik melihat kerusakan itu, menyadari bahwa Gon selalu melakukan pekerjaan berat. Saat Jin bingung mencari pengganti yang tahan lama, Rock menyipitkan mata melihat kilauan aneh di tebing. Ia menunjuk sebuah batu besar berwarna gelap yang tertanam di sisi tebing dan menduga itu adalah biji adamantine, logam terkuat di dunia yang sangat langka bahkan di ibu kota. Menyadari keberuntungan menemukan material langka itu di Gunung Kematian, Jin langsung melangkah maju. Ia memusatkan sihirnya dan melepaskan tembakan tekanan tinggi, water jet. Aliran air itu membelah logam legendaris tersebut seolah-olah itu hanyalah tanah liat, membuat Rock terdiam tanpa kata. Namun, usaha itu menguras tenaga terakhir Jin. Pandangannya kabur dan ia ambruk. Untungnya Rock dengan sigap menangkapnya. Rock menegaskan bahwa Jin kelelahan dan harus istirahat. Hal terakhir yang diingat Jin adalah digendong pulang dan diselimuti di tempat tidurnya sendiri. Tidurnya yang nyenyak kemudian dipecahkan oleh teriakan ceria dan tubuh kecil yang mendarat tepat di atasnya. Jin terbangun melihat Hana menyeringai padanya. Setelah sarapan hangat yang memulihkan semangatnya, Jin kembali berdiri di bengkelnya dengan tekad baru. Ia melihat desain transportasi desa dan merasa troli biasa tidak akan cukup. Tatapannya jatuh pada adamantine yang berkilauan, dan sebuah rencana ambisius mulai terbentuk. Ia akan menggunakan tembaga biru untuk rangka luar, tetapi struktur tulangnya akan dibuat dari adamantine. Jin bekerja dengan teliti merakit setiap komponen, menambahkan control core, mana driver, dan ether converter, lalu menggunakan karet alam untuk mengikat semuanya. Ia kagum pada pengetahuan pendahulunya yang bisa meniru struktur tubuh makhluk berkaki empat tanpa bantuan internet. Tanpa sepengetahuan Jin, Hana mengintip dari balik pintu bengkel dengan senyum jahil. Percikan api bertebaran saat Jin menyatukan sasis utama kuda mekanis itu. Dengan klik terakhir, ia memasang sendi kaki yang berartikulasi penuh. Sambil menyeringai puas, Jin mengangkat kepala kuda logam yang sudah jadi itu dan mengumumkan bahwa pekerjaannya selesai. Hana terpekik kegirangan melihat kuda mainan baru tersebut. Jin menjelaskan bahwa kuda itu sudah bekerja dengan sempurna. Sebelum Jin sempat menawarkannya, Hana sudah naik ke punggung kuda itu dan bertanya polos mengapa kakaknya terlihat kaget. Jin terkekeh dan akhirnya memberikan izin, meminta Hana memberinya nama. Gadis itu berpikir sejenak, melihat perpaduan warna hijau dan biru pada kuda itu, lalu menamainya Mento. Sensor optik kuda itu berkedip dan suara mekanis lembut mengonfirmasi identitas barunya sebagai Mento, membuat Hana terkejut. Jin menjelaskan bahwa Mento mirip dengan golem dan bisa bergerak sendiri. Ia menunjuk setang kendali, menjelaskan bahwa pegangan kanan adalah akselerator untuk maju, dan untuk berbelok cukup dengan memutar setang ke arah yang diinginkan. Ia juga menunjukkan tuas rem untuk berhenti. Meskipun awalnya mungkin membingungkan, Jin yakin Hana akan terbiasa. 1 jam kemudian, suara tepuk tangan berirama terdengar bergema di seluruh desa, menandakan kesuksesan uji coba tersebut. Hana melesat melewati Jin menaiki Mento, mengendalikan alat itu dengan keahlian yang mengejutkan. Jin hanya bisa menatap takjub melihat betapa cepatnya sang adik menguasai kendaraan itu. Sambil melambai, Hana berseru bahwa ia akan pergi memamerkannya kepada semua orang. Saat gadis itu memacu kendaraannya menjauh,
Jin tersenyum sambil menggelengkan kepala dan memperingatkannya untuk berhati-hati, meskipun ia curiga Hana sudah tidak bisa mendengarnya lagi. Melihat sosok adiknya menghilang, Jin menghela napas lelah. Ia bergumam pada dirinya sendiri bahwa akhirnya ia berhasil menciptakannya. Namun kemudian sebuah pemikiran berat muncul di benaknya. Jika ia ingin memberikan satu untuk setiap orang, berapa banyak yang harus ia bangun? Sementara itu, jauh di dalam hutan yang berbatasan dengan desa, aktivitas lain sedang berlangsung. Rock dan seorang pemburu lainnya berdiri di atas seekor rusa yang baru saja ditangkap. Rekannya bertanya apakah Rock sedang berburu rusa lagi, dan Rock mengangguk, menjelaskan bahwa ada begitu banyak rusa di sekitar sana dan Jin juga telah membantunya. Tiba-tiba, sosok kecil di atas tunggangan aneh menerobos pepohonan. Hana memanggil paman Rock. Rock berbalik dengan terkejut, bertanya apa yang dilakukan Hana berlarian sampai ke sana. Matanya kemudian tertuju pada tunggangan mekanis gadis itu dan bertanya dengan bingung apa yang sedang ditungganginya. Hana membusungkan dadanya dengan bangga, menyatakan bahwa itu adalah kuda golem miliknya yang bernama Mento. Rock menatap benda itu, menyatukan kepingan informasi di kepalanya. Ia bergumam tentang golem, lalu melihat ke arah rekan golemnya sendiri, Jen, dan menyimpulkan bahwa bocah itu pasti menciptakan benda aneh lagi. Pemburu lainnya menyeringai sambil menunjuk hasil buruan mereka, mengingatkan bahwa mereka memiliki daging rusa dan mengusulkan untuk mengadakan pesta. Rock mengalihkan perhatiannya kembali ke Hana dan menanyakan apa yang sedang dilakukan Jin saat ini. Mento dengan sigap menjawab mewakili tuannya, menjelaskan bahwa Jin sepertinya sedang membuat lebih banyak kuda. Rock mengangguk sambil berpikir, lalu memutuskan untuk tidak mengganggu Jin dulu dan meminta Hana menunggu sebentar agar mereka bisa kembali bersama untuk menyiapkan makanan. Saat senja menyelimuti lembah, lampu di bengkel Jin terus menyala. Ia terkulai di atas kerangka kuda golem lainnya sambil menyeka keringat dari alisnya. Setelah selesai, ia mengaktifkannya, dan dengungan yang familiar memenuhi ruangan. Rasa lapar yang tiba-tiba mengingatkan Jin sudah berapa lama ia bekerja, dan ia baru sadar hari sudah malam. Tepat pada saat itu, aroma yang menggoda tercium dari luar, baunya gurih dan kaya. Perut Jin berbunyi penuh antisipasi, bertanya-tanya masakan lezat apa itu. Melangkah keluar dari bengkelnya, Jin disambut dengan pemandangan yang luar biasa. Seluruh alun-alun desa tampak hidup dengan cahaya dan tawa. Sebuah pesta besar digelar di sekitar api unggun yang berderak. Rock melihatnya dan mengangkat gelasnya, sementara temannya berseru sambil menyeringai bahwa orang yang ditunggu akhirnya datang, meski terlambat karena pesta sudah dimulai. Sebelum Jin sempat merespons, nenek desa mendekat dan menyerahkan semangkuk sup hangat, mengatakan bahwa semua orang berkumpul di sana untuk berterima kasih atas semua yang telah dilakukan Jin untuk desa ini. Tiba-tiba, Babara yang sangat ceria merangkul bahu Jin hingga minumannya terguncang, menggoda apakah Jin merasa senang setelah mendengar ucapan itu. Saat Jin berjuang menjaga keseimbangannya, kepala desa melangkah maju dengan mata berbinar, menyatakan bahwa sebagai seseorang yang selalu berusaha melakukan yang terbaik, Jin pantas mendapatkan apresiasi. Sang nenek dengan lembut mendorong mangkuk itu ke tangan Jin, menyuruhnya makan sepuasnya dan mengambil waktu untuk bersantai. Jin memandang wajah-wajah tersenyum di sekitarnya. Rock, kepala desa, anak-anak, semuanya berkumpul di dekatnya. Pada saat itu, ia bukan lagi orang asing atau sekadar penemu. Ia adalah salah satu dari mereka. Hana tersenyum lebar dan mengulurkan tangannya, mengajak kakaknya untuk masuk lebih dalam kehangatan perayaan itu. Terharu, Jin hanya bisa menunduk, merasakan kehangatan yang menyebar di dadanya yang tidak ada hubungannya dengan api unggun. Setetes air mata syukur mengalir di pipinya. Di bawah langit luas bertabur bintang, dikelilingi oleh keluarga barunya, Jin akhirnya mengizinkan dirinya untuk beristirahat. Kedamaian itu tidak berlangsung lama karena gelombang rusa yang panik membanjiri dataran. Tanduk mereka tampak seperti hutan tulang dan derap kuku mereka bagaikan tabuhan drum yang menggemuruh di bumi. Di samping mereka, konstruksi mirip kuda yang aneh melaju kencang. Para pemburu desa berpacu untuk menahan serbuan itu. Seseorang berteriak agar mereka membelokkan arah rusa, memerintahkan untuk memutar dan jangan membiarkan hewan-hewan itu lari menuju desa. Sambil berbelok tajam, Rock membentak pemburu muda bernama Yan agar tidak terlalu bersemangat karena perintahnya mutlak dan ini bukanlah perburuan biasa. Saat Jin dengan mudah membimbing tunggangannya sendiri di samping kawanan itu, ia berkomentar tentang desainnya. Ia memuji Rock dan yang lainnya yang ahli mengemudi, tetapi mencatat bahwa kendaraan itu membuat segalanya sangat mudah dikendalikan sehingga ia pasti akan cepat terbiasa. Setelah kekacauan mereda, Rock memberi isyarat ke arah puncak bersalju di kejauhan. Dengan suara muram, ia menceritakan bahwa baru-baru ini saat berburu rusa gunung, ia memperhatikan banyak kawanan rusa telah lari dari gunung. Jin mengerutkan kening berpikir, menduga pasti ada sesuatu yang mengusir mereka. Rock mengangguk serius, berspekulasi mungkin mereka kehabisan makanan di hutan, atau mungkin diserang oleh beruang liar atau rock wolf. Implikasi dari hal itu terasa berat saat mereka berkuda melewati hutan. Jika itu benar-benar terjadi, maka hewan buas itu akan menuju ke desa mereka. Jin bergumam keras bahwa jika beruang dan serigala juga mendekati desa, itu akan menjadi masalah besar bagi mereka. Yan, si pemburu muda, melambaikan tangan meremehkan, mengatakan bahwa meskipun hewan buas jarang turun ke desa,
pamannya pernah bilang itu hanya terjadi sekali, jadi tidak perlu dikhawatirkan. Kembali di dalam dinding kayu desa, tugas jaga malam dibagikan. Yang ditugaskan untuk tetap terjaga dan melapor jika ada yang tidak biasa, yang langsung disambut dengan protes keras karena ia merasa itu melelahkan. Di dalam rumah, saat Hana menggigit sepotong roti, Jin bertanya kepada wanita tua itu tentang Rockwolf. Ekspresi wanita itu berubah masam, menjelaskan bahwa jika itu Rockwolf, mereka bisa sangat merepotkan, meskipun ia hanya pernah melihatnya sekali. Bayangan kelam melintas di wajah wanita itu saat mengingat memori masa lalunya. Visi tentang serigala mengerikan yang menggera memenuhi pikirannya. Saat itu ia masih kecil dan ketakutan setengah mati karena ayahnya bilang ada setidaknya 50 ekor serigala dalam kawanan itu. Jin mendengarkan dengan saksama, menyimpulkan bahwa kejadian itu sangat langka tetapi bukan tidak mungkin. Wanita itu mengangguk, menambahkan bahwa berkat kewaspadaan mereka, hewan liar jarang masuk ke dalam desa. Malam itu, Jin memutuskan untuk menunda persiapan lebih lanjut dan tidur, namun ketenangan malam itu hancur oleh getaran hebat yang tiba-tiba. Hana dan neneknya tersentak bangun dengan wajah penuh ketakutan dan kebingungan. Jin terbangun di tempat tidur dengan keringat mengalir di pelipisnya saat dentuman keras bergema dari luar. Di seluruh desa, Rock dan para pria lainnya berhamburan keluar rumah dengan ekspresi campuran antara waspada dan tidak percaya. Jin berlari ke ruang utama dan matanya langsung mencari Hana. Ia bertanya apakah Hana dan nenek baik-baik saja. Nenek menarik anak yang ketakutan itu mendekat dan menenangkannya. Hana membenamkan wajahnya di celemek neneknya sambil merengek memanggil kakaknya. Wanita tua itu memeluknya lebih erat, lega karena semua orang selamat. Sambil memeluk Hana yang masih gemetar, pikiran Jin berpacu menganalisis kejadian itu, bertanya-tanya apakah itu gempa bumi atau letusan gunung berapi. Ia melihat ke arah kegelapan, mencari jawaban. Seluruh penduduk desa telah berkumpul di luar, tatapan kolektif mereka terpaku pada cakrawala. Dari balik gunung utara, sebuah kubah cahaya putih raksasa meletus ke langit malam, berdenyut dengan energi yang tak terbayangkan dan menyinari dunia dengan cahaya halus yang menakutkan. Penduduk desa hanya bisa menatap dengan mulut ternganga, berbisik kagum bahwa gunung itu bersinar. Jin memeluk Hana erat. Indranya terguncang oleh besarnya kekuatan yang memancar dari puncak itu. Hana menatapnya dengan mata terbelalak ketakutan, bertanya apa yang akan mereka lakukan. Jin berbalik dengan ekspresi yang mengeras penuh tekad. Ia meletakkan tangan lembut di kepala Hana, menyuruhnya kembali masuk. Dengan perintah tanpa suara, dua sosok logam dan sihir besar muncul di belakangnya. Gon dan Jen diperintahkan untuk mengikutinya. Saat Jin memunggungi desa dan menghadap cahaya itu, Hana memanggilnya, memintanya menunggu dengan suara penuh kekhawatiran. Rock melangkah maju dengan wajah muram, berkomentar bahwa sepertinya tidak ada hal baik dari kejadian ini dan ia tidak tahu apa yang akan Jin lakukan. Namun, Jin menatap matanya, sebuah pemahaman tanpa kata terjalin di antara mereka. Jin mengingatkan Rock bahwa apapun yang terjadi, ia tahu siapa mereka. Dengan raungan penuh tekad, Rock berbalik ke arah kerumunan dan suaranya lantang penuh keyakinan menyatakan bahwa mereka akan membantu. Tepat saat momen kepahlawanan itu memuncak, seorang wanita muda dengan rambut dicepol melangkah maju. Dengan wajah datar, ia menepuk bahu Jin dan menegur bahwa jika Jin berniat pergi, setidaknya ia harus berpakaian dengan benar, karena Jin masih mengenakan piyama. Jin tersentak, pipinya memerah karena malu. Ia memohon agar gadis itu tidak menggodanya seperti itu sambil mencengkram kerah baju tidurnya, lalu segera menyanggupi untuk ganti baju. Menepis rasa malunya, fokus Jin kembali tajam dan jelas. Ia berbalik ke arah penduduk desa yang berkumpul, suaranya stabil dan percaya diri, meminta bantuan semua orang untuk membuat tempat perlindungan sebagai berjaga-jaga. Rock mengangguk tegas dengan seringai lebar. Wanita muda di sebelahnya berteriak semangat menyerahkan tugas itu pada mereka, sementara Hana, yang ketakutannya telah berganti dengan tekad, mengepalkan tangan kecilnya dan berjanji akan membantu juga. Jin tersenyum hangat padanya dan berterima kasih. Dengan rencana yang telah ditetapkan, Jin mulai memberikan perintah yang bergema di alun-alun desa. Anak-anak diminta tidur, sementara separuh pria desa akan ikut dengannya dan sisanya beristirahat. Ia juga meminta para wanita menyiapkan bekal makan malam larut malam. Pekerjaan segera dimulai. Jin meletakkan tangan di permukaan batu dan sirkuit sihir murni menyala, membentuk kembali batu itu sendiri. Bersama upaya tak kenal lelah dari para golem, Rock dan para pria lainnya bekerja keras dalam konstruksi itu. Keringat bercucuran saat mereka membangun tempat perlindungan baru. Di dapur desa, para wanita bekerja dengan semangat yang sama, menyiapkan makanan untuk para pekerja sepanjang malam yang panjang. Di tempat tidurnya, Hana mengintip dari balik selimut dengan campuran rasa cemas dan kagum pada kakaknya yang melindungi mereka semua. Sinar fajar pertama merekah di cakrawala, melukis langit dengan warna oranye dan emas. Di tengah konstruksi, Rock menyeka alisnya dengan handuk, memperkirakan fondasi dan sebagian bangunan bisa selesai saat fajar jika mereka terus bekerja. Ia melihat ke arah Jin dan menyarankan agar pemuda itu segera istirahat karena giliran kerja mereka sudah selesai. Rock meregangkan otot-ototnya yang lelah, lalu melirik salah satu golem yang dengan mudah mengangkat batu besar, berkomentar betapa bagusnya memiliki golem di saat seperti ini karena mereka bekerja tanpa lelah. Jin menggelengkan kepala,
menunjuk ke arah tangan besar automaton itu yang mulai aus. Ia menjelaskan bahwa itu tidak sepenuhnya benar. Tenaga sihir mereka menipis dan semuanya butuh perawatan, layaknya seorang anak kecil. Perbandingan itu membuat Jin terdiam sejenak dengan ekspresi melankolis saat ia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah makan cepat, Jin akhirnya ambruk ke tempat tidur, menguap dan memutuskan untuk tidur sampai siang. Namun, istirahatnya tidak tenang. Dalam kegelapan pikirannya, sepasang mata bercahaya yang mengerikan terbuka, menatap tajam ke dalam jiwanya. Jin tersentak bangun dengan teriakan tertahan, jantungnya berdegup kencang. Hana bergegas masuk ke kamar dengan tangan terkatup cemas, menanyakan keadaan kakaknya. Jin menatap kosong sambil terengah-engah, bertanya apa yang baru saja terjadi. Ia akhirnya fokus pada Hana dan bertanya berapa lama ia tertidur. Hana memberinya handuk, memberitahu bahwa hari sudah lewat tengah hari. Gadis itu duduk di tepi tempat tidur dengan ekspresi berubah serius. Ia memohon dengan suara nyaris berbisik dan menahan tangis agar Jin tidak pergi dari sana. Jin bingung karena tempat perlindungan belum selesai, tetapi Hana menggeleng. Ia menjelaskan bahwa saat cahaya itu bersinar semalam dan ia menatap mata Jin, ia merasa seolah cahaya itu akan membawa kakaknya pergi selamanya. Setetes air mata akhirnya lolos, menelusuri pipi Hana. Ekspresi Jin melembut dan ia menarik gadis kecil itu ke dalam pelukan lembut, mengelus rambutnya. Ia berjanji bahwa semuanya baik-baik saja dan ia tidak akan pergi kemanapun. Melepaskan pelukan, Jin mulai mengacak-acak rambut Hana dengan penuh semangat. Sebuah seringai lebar menghiasi wajahnya. Ia menyatakan bahwa desa ini sudah seperti rumah kedua baginya. Jadi jika ia ingin pulang, inilah tempat yang harus ia tuju. Hana terkikik, menepis tangan Jin sambil mengintipnya dengan satu mata, memastikan apakah Jin tidak berbohong. Jin berhenti, senyumnya tulus saat ia menegaskan bahwa ia tidak berbohong. Kembali di tempat perlindungan yang setengah jadi seperti gua, pekerjaan terus berlanjut. Penduduk desa mendorong gerobak dorong sementara golem yang menjulang tinggi mengangkut batu-batu besar ke tempatnya. Jin dan Rock mengamati kemajuan itu. Rock terkesan karena tempat itu sudah terlihat bagus. Jin mengangguk lega, meski ia merasa tempat itu terlalu besar bahkan jika semua orang masuk. Wajah Jin kemudian menunjukkan tekad yang suram. Jika tempat ini benar-benar terlalu besar, maka ia tidak perlu khawatir lagi. Tiba-tiba, kedua golemnya, Gon dan Jen, membeku di tempat. Sensor optik mereka menyala. Jin bertanya apa yang salah. Salah satu golem menyalakan suaranya, mengeluarkan peringatan monoton tentang musuh yang muncul. Sebelum golem itu bisa menyelesaikan kalimatnya, Yan berlari ke arah mereka dengan wajah pucat karena teror, tergagap tentang Rockwolf. Rock mencengkeram bahunya, bertanya apakah serigala itu menuju desa. Yan menggelengkan kepala dengan panik. Jin mulai merasa darahnya menjadi dingin. Yan akhirnya terengah-engah mengatakan kebenaran bahwa seluruh kawanan serigala telah habis. Ia menunjuk ke arah datangnya, di mana bangkai Rockwolf yang tercabik-cabik tergeletak dalam genangan darahnya sendiri. Mereka menatap ngeri pada pemandangan pembantaian itu. Jin menutup mulutnya, bertanya-tanya apa yang bisa melakukan hal sekejam itu pada kawanan serigala. Yan gemetar, menjelaskan bahwa semuanya terjadi terlalu cepat dan ia yakin pelakunya melakukan itu sendirian. Makhluk itu memiliki dua tanduk dan mata yang bersinar. Mata Rock membelalak mengenali deskripsi itu, bertanya apakah Yan baru saja menggambarkan Hecaton Ceres. Namun sebelum siapapun bisa menjawab, geraman rendah bergema dari semak-semak terdekat. 3 Rockwolf yang tersisa muncul. Bulu mereka kusut dengan darah. Mata mereka membara dengan keputusasaan liar. Rock menyadari mereka adalah satu-satunya yang selamat dari kawanan itu. Jin menilai situasi dalam sekejap dan memerintahkan Gon dan Jen untuk menanganinya. Kedua golem itu bergerak cepat. Tinju logam mereka bertemu daging dan tulang dengan suara benturan yang memuakkan. Saat para golem dengan cepat menghabisi 2 binatang buas itu, yang ketiga, lebih cepat dari yang lain, lolos dari penjagaan mereka. Rock berteriak bahwa 1 ekor lolos dan sedang menuju lurus ke arah Jin. Serigala itu menerjang dengan taring terbuka. Jin mulai merapal water jet, tetapi sebelum mantranya terbentuk, sebuah bayangan hitam dan putih melesat melewatinya, mencegat binatang itu dengan tendangan yang menghancurkan. Dampak tendangan itu mengirim Rockwolf terbang, berputar-putar di udara sebelum jatuh ke tanah dengan debuman keras tak bernyawa. Rock tergagap bingung tentang apa yang baru saja terjadi. Dari debu dampak benturan, sesosok tubuh bangkit. Itu persis seperti yang dijelaskan Yan, makhluk dengan 2 tanduk dan mata yang bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Ia menatap langsung ke arah Jin. Suaranya berbisik lembut namun mengerikan. Ketemu kau. Cahaya tak menyenangkan itu memudar. Tanduknya masuk kembali, dan sosok yang mengancam itu berubah dalam sekejap mata. Berdiri di tempatnya adalah seorang gadis muda berambut hitam panjang dan bertelinga kelinci, mengenakan pakaian pelayan yang rapi. Wajahnya merekah menjadi senyum berseri-seri saat ia menatap Jin dan memanggilnya, "Ayah." Dengan seruan gembira, ia melompat ke arah Jin. Kekuatan pelukannya membuat mereka berdua jatuh ke belakang, mengepulkan debu saat mereka bertabrakan dengan batu. Salah satu golem berteriak memanggil tuannya. Gadis itu duduk, tampak malu dan meminta maaf karena menggunakan terlalu banyak tenaga. Jin, sambil menggosok bagian belakang kepalanya,
tersenyum hangat padanya dan berterima kasih karena telah menyelamatkannya. Gadis itu berseri-seri, mengatakan ia akan melakukannya kapan saja. Jin menepuk kepalanya dengan lembut, senang karena gadis itu telah direbut dengan benar. Gadis itu mengedipkan mata meminta maaf karena terlambat. Reuni mereka terpotong oleh deheman Rock. Sambil duduk di tanah, Jin mendongak saat Rock menunjuk dengan jari gemetar ke arah gadis itu, menanyakan maksud panggilan, "Ayah, tadi." Kata itu bergema melalui keheningan yang terpana, dan kejutan kolektif penduduk desa meledak dalam satu seruan tak percaya. "Ayah!" Dengan tatapan penuh arti, Jin melirik ke arah automata diam di sampingnya, lalu mengakui bahwa dia memang ayahnya. Seorang penduduk desa bertubuh kekar memukul lengannya sendiri dengan kepalan tangan berarmor. Wajahnya berkerut tak percaya karena tidak pernah mendengar Jin punya istri. Automata itu dengan datar mengalihkan pembicaraan, menegaskan bahwa yang lebih penting saat ini adalah tangan mereka sudah penuh dengan urusan Rockwolf dan makhluk berbahaya di Gunung Utara. Jin berbalik, menunjuk ke arah puncak bergerigi di kejauhan, menjelaskan bahwa ada sesuatu yang memiliki kekuatan sihir besar di sana yang menerangi seluruh gunung semalam. Sebuah kilasan memori muncul di benak automata itu. Ia berdiri di tengah pusaran kekuatan, menghancurkan monster yang tampak seperti Hechaton Ceres menggunakan sihir eksplosion. Ekspresi penduduk desa mengeras dengan tekad. Mereka memutuskan untuk pergi ke rumah kepala desa untuk membicarakan semuanya. Tempat perlindungan, Rockwolf, dan Putri, Jin. Seorang pemuda dengan busur di punggungnya menggaruk kepala kebingungan, mengaku tidak mengerti apapun sejak awal, yang disetujui oleh Jin dengan gumaman pasrah. Berkumpul di atas tikar di dalam rumah kepala desa, Jin memperkenalkan gadis itu sebagai automata yang ia ciptakan. Para penduduk bergumam mengerti. Salah satu tetua mencatat bahwa Hechaton Ceres dan banyak rusa gunung berhasil dikalahkan berkat dia. Seorang gadis berambut pirang mencondongkan tubuh dengan simpati, menepuk telinga kelinci automata itu dan bertanya siapa namanya. Automata itu menjawab datar bahwa ia tidak punya nama. Gadis pirang itu, yang ternyata bernama Hana, memarahi Jin dengan tajam karena tidak memberi nama pada putrinya yang lucu. Jin tersentak dan tergagap mencari alasan, tetapi automata itu memotong, mengatakan ia baik-baik saja tanpa nama karena ayahnya sudah merawatnya dengan baik saat memperbaikinya. Namun, dari luar, dua golem besar berseru serempak memerintahkan Jin untuk memberinya nama dengan benar. Jin menggaruk kepala dengan canggung, mengakui bahwa ia buruk dalam memberi nama. Tiba-tiba, automata itu memanggilnya, "Ayah," dan mengatakan ada sesuatu yang seharusnya ia beritahukan sebelumnya. Jin terlonjak kaget. Automata itu mengeluarkan perangkat rumit dari keranjangnya. Sebuah wadah dengan bola hitam berputar di tengahnya. Ia menjelaskan bahwa itu adalah perangkat untuk gerbang teleportasi sederhana, agar mereka bisa kembali ke laboratorium penelitian. Mata Jin membelalak takjub. Ia berpikir sejenak lalu memutuskan untuk memasangnya di tempat pelindungan agar dalam skenario terburuk, penduduk desa bisa menggunakannya untuk melarikan diri. Saat mereka mendekati pintu masuk batu tempat perlindungan, seorang penduduk desa melambai, memberitahu bahwa tempat itu hampir selesai. Di dalam, 3 automata kecil yang identik sudah bekerja keras menggali. Di ruang yang baru digali, perangkat teleportasi dipasang di lantai. Automata itu mengklarifikasi bahwa penduduk desa hanya bisa menggunakannya jika Jin atau dirinya ada di sana untuk mengaktifkannya, karena hanya orang dengan gelombang sihir yang sama dengan ayah yang bisa menggunakannya. Jin melirik Gon dan Jen di belakang mereka, menyadari maksudnya. Setelah perangkat aman, automata itu bertanya dengan penuh harap apakah mereka akan pulang sekarang. Jin tersenyum hangat, matanya lembut, dan menjelaskan bahwa ia sudah berjanji untuk tidak pergi kemanapun. Ia menambahkan bahwa tempat asal mereka tidak memiliki makanan dan tinggal di sana selamanya membuatnya takut. Sesampainya di rumah kayu sederhana di tepi hutan, Hana menyambut Jin dengan tangan terbuka lebar. Namun, senyumnya lenyap saat melihat gadis asing di sebelah Jin. Hana bertanya siapa anak itu. Automata itu menjawab dengan presisi mekanis bahwa ia adalah automata milik ayah, atau lebih tepatnya, putrinya. Jin panik, tahu Hana akan salah paham. Ekspresi Hana mengeras, tangannya mengepal. Ia menegaskan bahwa kakaknya tidak akan pergi kemanapun karena sudah berjanji. Automata itu membalas tatapan Hana tanpa gentar, menyatakan ia datang untuk membawa Jin pulang. Pertengkaran pun pecah. Hana membela desanya dengan menyebutkan sungai yang indah, teh enak, dan pemandian air panas. Namun, automata itu tetap tidak tergerak, bersikeras bahwa sebagai pewaris kekuatan ibunya, ayahnya membutuhkan lingkungan yang jauh lebih baik. Hana marah, menuduh gadis itu hanya ingin memonopoli Jin. Dengan teriakan frustrasi, Hana melompat ke atas mento dan memacu golem kudanya pergi sambil menangis, menyebut Jin pembohong. Jin menghela napas panjang, sementara automata itu berkomentar dingin tentang sopan santun yang buruk. Jin menjelaskan bahwa Hana adalah orang yang pertama kali menemukannya dan menyelamatkan nyawanya. Ia menceritakan bahwa Hana dulu sangat kesepian dan hanya bicara pada neneknya. Jin merasa ingin membalas budi dan membantu gadis itu. Namun sekarang berbeda, ia merasa sudah diterima sebagai bagian dari keluarga desa itu. Jin mengepalkan tangannya. Suaranya tercekat emosi saat menjelaskan betapa sakitnya kehilangan anggota keluarga secara tiba-tiba.
Sebuah memori samar tentang wajah sedih seorang wanita melintas di benaknya. Jin mengaku bahwa ia juga kehilangan orang tuanya dan merasa kesepian saat teman-temannya diadopsi, yang membuatnya menjadi pemberontak dan penakut. Ia meletakkan tangan di dada, mengingat saat gurunya memberinya nama Jin dengan harapan ia menjadi orang yang baik hati. Ia kemudian mengulurkan tangan di atas kepala automata itu dan memberinya nama Reiko, mengambil sebagian dari arti namanya sendiri tentang 5 kebajikan Konfusius. Mata Reiko membelalak. Pipinya merona saat menyadari namanya memiliki asal-usul yang sama dengan ayahnya. Jin tersenyum lembut, menjelaskan bahwa nama Reiko berarti sopan dan menghormati orang lain, serta hidup dengan pikiran yang murni. Di bawah langit senja yang lembut, Jin membuat keputusan untuk menemui nenek Hana terlebih dahulu sebelum melakukan hal lain. Hutan berubah menjadi dinding bayangan pekat saat malam mulai turun. Di desa, nenek Hana meremas tangannya dengan cemas, mengatakan bahwa biasanya cucunya itu akan lari sebentar lalu segera pulang. Jin menundukkan kepala, rasa malu dan bersalah terpampang jelas di wajahnya. Ia meminta maaf, mengakui bahwa ini salahnya karena Mento memiliki banyak batasan dan tidak seharusnya digunakan untuk pergi sejauh itu. Kepanikan melanda saat penduduk desa menyebar ke hutan yang semakin gelap, panggilan mereka untuk Hana bergema di antara pepohonan. Saat kepala desa memerintahkan pencarian, Reiko menoleh ke arah Jin yang sedang putus asa. Ia meminta ayahnya memperbaiki fungsi deteksinya yang rusak saat ia mengubah fungsinya untuk melacak Jin. Jin awalnya menolak karena merasa waktunya tidak tepat. Tetapi Reiko bersikeras. Ia menjelaskan dengan sedikit frustrasi bahwa jika fungsi deteksinya tidak rusak, ia bisa menemukan Jin lebih cepat. Mata Jin berbinar dengan ide tiba-tiba. Mereka bisa menggunakan fungsi deteksi itu untuk menemukan Mento. Reiko membuka tasnya, memperlihatkan simpanan kristal sihir berkilauan yang ia bawa untuk biaya perjalanan. Jin berseri-seri, harapannya pulih. Ia memuji Reiko, dan automata itu tersenyum bangga, mengingatkan bahwa ia diciptakan oleh 2 ahli kerajinan sihir hebat. Ekspresi Jin berubah serius saat bersiap melakukan perbaikan, meminta Reiko untuk mematikan dirinya sementara waktu. Bola energi berderak terbentuk di antara tangan Jin saat ia merapal mantra, fokusnya mutlak. Ia mengonstruksi formula sihir, menginstal fungsi deteksi sihir, dan menyinkronkan penggerak sihir ke daya maksimum. Ketika seorang penduduk desa mendekat, Jin memotongnya tanpa mendongak, meminta agar tidak ditanya apapun saat sedang fokus. Penduduk desa itu mundur, berbisik bahwa mata Jin mirip suaminya saat sedang serius bekerja. Sang nenek mengamati dengan keyakinan tenang, yakin Jin sedang berusaha yang terbaik. Dengan lonjakan energi terakhir, operasi rumit itu selesai. Jin memerintahkan Reiko untuk menyala. Mata Reiko terbuka, bersinar dengan kekuatan baru. Ia melakukan diagnostik diam-diam dan melaporkan bahwa semua sistem stabil. Jin senang dan memerintahkannya untuk memulai deteksi sihir di area tersebut. Cincin energi terlihat berdenyut keluar dari tubuh Reiko, menyapu hutan gelap yang luas. Ia segera melaporkan temuan sinyal yang mirip dengan kekuatan sihir ayah dan sinyal dari seorang anak, serta keberadaan Woodbear di dekat mereka. Kabar itu menyentak semua orang dengan ketakutan. Jin memerintahkan Reiko untuk memimpin jalan, tetapi Reiko memutuskan untuk langsung bertindak. Dengan seruan tajam, ia melesat maju, menerbangkan debu dan batu, lalu melayang melewati puncak pohon menuju tempat di mana Hana yang ketakutan meringkuk di atas golemnya, berhadapan dengan beruang kayu besar yang menggeram. Dalam gerakan secepat kilat, Reiko turun. Kakinya melengkung di udara menghantam tengkorak beruang itu dengan tendangan dahsyat. Ia mendarat dengan lembut, memunggungi binatang yang kini tak sadarkan diri itu. Ekspresinya dingin dan keras saat menghadap gadis kecil yang terpana. Berdiri di atas Hana yang gemetar, Reiko menegur dengan tajam bahwa jika ia terlambat sedikit saja, Hana sudah tamat. Hana mendongak dengan air mata berlinang, bertanya mengapa Reiko datang. Ekspresi Reiko sedikit melembut, menjawab bahwa ia datang untuk menyelamatkannya dan menunjukkan seperti apa ayahnya sebenarnya, terutama setelah Hana menyebutnya pembohong dan menyusahkannya. Wajah Hana merengut dan ia mulai terisak, mengakui bahwa kakak Jin memang hebat, sementara dirinya tidak punya apa-apa, bahkan tidak punya ayah atau ibu. Topeng tegas Reiko akhirnya runtuh. Dengan lembut, ia menjelaskan bahwa ayahnya tidak akan pergi kemanapun. Jin hanya akan pulang sebentar untuk mengambil barang dan akan tinggal di desa untuk menepati janjinya. Reiko memungut mainan kuda Hana yang tergeletak, menceritakan bahwa Jin menganggap mereka semua keluarga. Ia bahkan mengaku cemburu karena waktu yang dihabiskannya bersama Jin jauh lebih sedikit dibandingkan Hana. Reiko tersenyum dan mengulurkan tangan, mengajak Hana kembali ke desa sambil menceritakan tentang ayah. Hana mengangguk dan menyambut tangannya. Sekembalinya mereka, Hana disambut dengan omelan penuh air mata dari neneknya. Hana membungkuk dalam-dalam meminta maaf kepada nenek dan seluruh warga desa. Kepala desa tersenyum lega melihat keselamatannya dan bertanya apakah Reiko yang menyelamatkannya. Hana bertanya apakah nama kakaknya itu Reiko. Reiko meletakkan tangan di dada dan tersenyum cerah, memperkenalkan diri sebagai Reiko, automata milik Jin. Hana bingung dan bertanya bukankah namanya Udama Tada. Seorang warga desa terkekeh dan menjelaskan bahwa automata berarti boneka otomatis, singkatnya mirip Gon dan Jen. 2 golem raksasa itu maju dan memanggilnya, Kakak Leo, yang segera dikoreksi dengan sabar oleh Reiko.
Hana ternganga kaget dan memprotes seharusnya diberitahu lebih awal, tetapi Jin hanya menghela napas, mengingatkan bahwa Hana sudah kabur sebelum ia sempat menjelaskan apapun. Beberapa waktu kemudian, saat berendam di pemandian air panas desa, Jin menghela napas panjang penuh kepuasan, senang semuanya kembali normal. Di pemandian wanita, Hana bermain air dengan Reiko yang tersenyum kecil, tampaknya mereka mulai berteman akrab. Tiba-tiba, pintu pemandian pria didobrak terbuka. Lithia menyerbu masuk, masih mengenakan baju besi lengkap. Jin berteriak kaget, mengingatkan bahwa ini pemandian pria. Namun, suara Lithia muram dan mendesak. Seseorang menuduh Jin sebagai dalang serangan golem sebelumnya. Bermil-mil jauhnya, seorang bangsawan berambut pucat dengan seringai kejam, Earl Walter, mengelus dagunya sambil menyaksikan pasukannya berkumpul, menyatakan akan melindungi kedamaian negara ini. Kembali di desa, Lithia membungkuk dalam-dalam penuh penyesalan, menjelaskan bahwa salah satu prajurit dari desa Toka menyebarkan rumor itu. Jin tersenyum menenangkan, mengatakan itu bukan salah Lithia karena ia juga lupa mengubah penampilan luar Gon. Seorang pria desa bertubuh kekar mengerutkan kening, khawatir karena Earl Walter yang terkenal itu sedang menuju ke sini. Warga lain mengangkat bahu pasrah, menyebut bahwa Earl itu tidak pernah mendengarkan orang lain. Melalui hutan lebat, barisan pasukan baja Earl Walter berbaris dengan tujuan suram. Penduduk desa menyarankan Jin untuk melarikan diri atau bersembunyi sebelum pasukan tiba, tetapi Jin menolak dengan tegas. Ia meletakkan tangan di dada dan menatap mata Lithia, menjelaskan bahwa lari hanya akan membuatnya tampak mencurigakan dan hidup dalam pelarian. Ia ingin terus tinggal di desa ini dan punya janji yang harus ditepati. Lithia mengangguk mengerti dan menyarankan untuk mencoba meyakinkan Earl Walter, tetapi mereka harus menyembunyikan para golem sebagai berjaga-jaga. Penduduk desa mendukung Jin dengan tekad bulat, berjanji akan melindunginya. Wajah Reiko menjadi gelap, aura mengerikan berkumpul di sekitarnya saat ia mengepalkan tangan kecilnya, bersumpah akan menghancurkan seluruh negara jika mereka berani menyakiti ayahnya. Semua orang menatap ngeri mendengar deklarasi itu, dan Lithia tergagap mengingatkan bahwa gadis tidak boleh bicara begitu. Suara langkah kaki lapis baja semakin keras bergema, menandakan kedatangan pasukan Earl di perbatasan desa. Sebuah tangan berbaju besi terangkat, memerintahkan pasukan berhenti. Barisan itu terhenti. Jalan mereka diblokir oleh barisan penduduk desa yang diam tak bergeming. Jin dan teman-temannya berdiri di depan, sementara kepala desa Jipek maju untuk menyapa bangsawan di atas kuda itu. Earl Walter menatap dingin dari kudanya, mengenali Jipek. Tatapannya menyapu kerumunan hingga mendarat pada Jin. Ia menyatakan mendengar bahwa dalang serangan golem ada di desa ini, seorang bernama Jin Nido. Jipek menyambut tuduhan itu dengan senyum tenang, membenarkan ada orang bernama itu tetapi yakin Earl salah orang karena Jin yang ia kenal adalah pemuda yang baik. Earl Walter menyeringai merendahkan, tidak peduli apakah orang itu baik atau jahat, dan memerintahkan untuk membawanya. Saat Jipek tetap bertahan, Earl kehilangan kesabaran dan menghunus pedangnya, mengarahkannya ke leher pria tua itu. Teriakan ngeri meledak dari kerumunan. Lithia melangkah di antara mereka, memohon agar Earl menunggu karena Jipek berkata benar. Ia menjelaskan bahwa Jin justru mengalahkan dan memodel ulang golem-golem itu. Earl mencemooh, mengatakan bahwa hanya pelaku sebenarnya yang bisa melakukan hal seperti itu. Dengan suara penuh otoritas fanatik, ia menyatakan bahwa raja dan hukum adalah mutlak, yang berarti perintahnya pun mutlak. Lithia menantang dengan marah, tangannya turun ke gagang pedangnya sendiri, mempertanyakan apakah pantas seorang bangsawan mengarahkan pedang ke warga sipil. Jin segera mencegah Lithia menghunus pedang agar situasi tidak makin tak terkendali. Ia melangkah maju dengan tenang, memperkenalkan diri sebagai Jin dan meminta Earl menyimpan pedangnya. Seringai kemenangan yang jelek merekah di wajah Earl Walter. Ia mengejek keberanian Jin dan memerintahkan pasukannya untuk menangkapnya. Dua prajurit segera bergerak, menghalangi jalan Jin dengan tombak sebelum membelenggu tangannya. Penduduk desa meledak dalam protes, berteriak bahwa Jin bukan pelakunya, melainkan penyelamat mereka. Seorang wanita tua memohon dengan suara gemetar. Seorang gadis kecil mencoba menerobos penjagaan, berteriak agar mereka melepaskan kakaknya. Penduduk desa lain membentuk dinding manusia, menolak menyerahkan Jin. Gadis kecil itu berdiri di depan para prajurit, merentangkan tangan seolah ingin melindungi Jin sendiri. Air mata mengalir di wajahnya saat ia berteriak sekuat tenaga bahwa mereka tidak akan membiarkan Jin dibawa. Dari atas kudanya, Earl Walter menatap bocah penentang itu dengan rasa jijik murni. Ia bergumam betapa tidak menyenangkannya pemandangan itu, dan dengan anggukan halus, seorang prajurit mengangkat tombaknya untuk menebas anak itu. Serangan itu tidak pernah mendarat. Dengan suara seperti batu yang hancur, Jin menahan gagang tombak itu, belenggu di pergelangan tangannya telah rusak dan terbuang. Wajahnya adalah badai kemarahan dingin saat ia menatap Earl Walter. Ia menyatakan bahwa Earl telah melewati batas yang tidak seharusnya dilewati. Bayangan anak yang ketakutan, yang nyawanya terancam hanya karena momen pembangkangan, membara di benaknya. Semua pikiran tentang penyerahan diri secara damai lenyap, digantikan oleh tekad mengerikan yang mencerminkan Reiko yang siap tempur di sisinya. Para prajurit menatap tak percaya pada senjata mereka yang hancur. Suara Jin rendah dan berbahaya.
Ia menjelaskan bahwa ia awalnya berniat menyerahkan diri tanpa perlawanan agar tidak menyusahkan penduduk desa. Tiba-tiba, kepalanya terangkat dan suaranya menggelegar ke seluruh lapangan, memanggil Reiko. Dari pelana kuda Earl yang telah ia tunggangi dalam sekejap, Reiko menjawab, dimengerti. Dengan gerakan pergelangan tangan yang menghina, Reiko mematahkan sisa tombak di tangannya. Ia menunjuk jarinya langsung ke arah Earl yang terpana. Suaranya hampa dari emosi selain janji kehancuran mutlak, menyatakan akan menghancurkannya. Dengan suara baja yang memuakan, Reiko menghantamkan tinjunya ke helm seorang ksatria. Kekuatan pukulan itu mengirimnya terbang. Gerakannya adalah kabur hitam dan putih, angin puyuh serangan presisi yang menghancurkan terhadap para prajurit berbaju besi berat.